Aku awalnya hanya rakyat jelata dari Huaichi. Mendapat berkah dari langit perlindungan leluhur, memanfaatkan masa kekacauan, menguasai dataran tengah, mengusir kaum barbar, mengembalikan budaya Daxia, memulihkan tatanan moral, menyelamatkan rakyat dunia. Mungkin aku terlalu banyak membunuh. Cucu baikku harus mati muda. Tuan Muda. Tuan Muda sudah sadar. Tuan Muda belum mati. Langit sangat baik. Langit sangat baik. Cucu baikku hidup kembali. Siapa kalian ini di mana? Aku kakekmu ini kerajaan Zuraya. Tahun berapa ini? Sekarang tahun ke-24 Kaisar Andre. Tahun ke-24 Kaisar Andre. Bukankah saat ini Zhu Qiankun akan memulai pembantaian saat darah mengalir bagai sungai? Yuk dia pergi, kita harus segera kabur. Tak kusangka aku bertransmigrasi ke tahun ke-24 Kaisar Andre. Menjadi anak bodoh dari tuan tanah di Yingtian ayahku, sering bepergian, aku hanya hidup bersama kakek awal yang sangat sial. Tuan Muda mau kemana? Tentu saja ke Pegadaian untuk jual barang. Tuan Muda, kamu sudah menjual sangat banyak. Kalau dijual lagi, rumah kita akan kosong. Yang sebelumnya hanya terjual 100.000 tael. Sangat tidak cukup. Kalau tidak segera kumpulkan uang untuk kabur nyawa, kita akan melayang. Gawat, Tuan Muda memang selamat, tapi otaknya bermasalah. Aku harus segera cari Tuan Besar. Kamu tidak paham. Beberapa bulan lagi Yingtian akan dibantai habis oleh Zhu Qiankun. Banyak kepala akan dipenggal. Sungguh mengenaskan. Tidak bisa, aku harus segera kabur. Salam yang mulia. Kalian harus rahasiakan identitasku. Meski Julian selamat kali ini, tapi dia menderita penyakit otak. Dan lupa kalau dia itu cucu kaisar. Jangan ada yang bocor. Aku hanya ingin dia hidup tenang di masa depan. Baik, Kematian cucuku sudah diketahui semua orang. Aku terpaksa mengubah namanya jadi Julian. Dan menyembunyikannya di sini. Lagi pula aku yang bersalah padanya. Aku dulu kurang menjaganya. Ini. Tidak sempat jelaskan cepat. Ayo kabur bersamaku. Kenapa? Putra mahkota Adrian sebentar lagi mati. Padahal dia itu anak yang paling dihormati dan disayangi Zhu Qiankun. Zhu Qiankun sebentar lagi akan lakukan pembantaian. Julian, kau bilang Adrian mau mati. Benar dewa pun takkan bisa menyelamatkannya. Konyol putra mahkota Adrian sedang di masa jayanya, terlebih lagi dijaga ketat pengawal kekaisaran. Mana mungkin dia mati? Lagi pula dia kan ayahmu, mana ada anak yang mengutuk ayahnya mati. Aku bilang putra mahkota mau mati. Kenapa reaksi kakek seheboh ini? Dia kan bukan anaknya, kek. Aku tidak sembarangan bicara putra mahkota bukan mati karena dibunuh, melainkan karena bisul punggung. Penyakit ringan seperti bisul punggung, mana bisa membuat orang mati. Lagi pula istana punya banyak tabib, masa mengobati bisul punggung saja tak bisa. Bisul itu memang terdengar sepele, tapi jika terus dibiarkan kambuh bertahun-tahun, penyakit kecil bisa berakibat fatal, apalagi putra mahkota memang penyakitan sejak dulu. Bisul punggung ini memang sangat menyiksa. Adrian selama belasan tahun ini Kenapa ku rasa Julian? berbeda dari biasanya. Bisul stadium awal memang masih bisa diobati, tapi punggungnya kini sudah bernanah. Untuk bisul stadium akhir sekalipun tabib sakti turun tangan, tak akan bisa menyelamatkannya. Apa? Lalu berapa sisa umur putra mahkota? Paling tinggal beberapa bulan lagi. Sudahlah, kek, jangan berlama-lama. Ayo lekas kabur bersama cucumu ini, urusan kerajaan bukanlah porsi kita. Mana sanggup pedagang kecil seperti kita urusi. Di mana cangkir tehku? Tuan Muda sudah menjual semua barang berharga, termasuk set alat teh itu. Kau. Sudahlah. Julian, kamu berdiam saja di rumah selama kakek masih ada. Tak akan terjadi hal buruk apapun. Kakek harus keluar sebentar. Sepertinya kakek tua itu belum rela tinggalkan bisnisnya di Yingtian.
Uang perak 100.000 tael ini jelas tak cukup untuk kabur. Tuan muda, waktunya makan. Huek, cuh, kalian ini memberiku makan apa pahit sekali. Tuan muda, keluarga kita menggunakan garam biru terbaik. Kalau tidak, pasti rasanya lebih pahit. Oh, benar juga. Makanan orang dinasti Zhou semuanya pakai garam laut yang belum disuling bersih. Aku bisa produksi garam halus lalu menjualnya. Uang perak pasti akan mengalir sendiri, Nora. Kau ambil uang-uang ini, habiskan untuk beli dan menimbun gandum. Tuan muda, tentu tak boleh begitu. Tahun ini sedang panen besar. Kita tak akan kekurangan bahan pangan kalau menimbun gandum sebanyak ini. Lakukan saja perintahku terus. Gunakan juga metode ini, suling garam tambang, jadi garam halus. Dua hal ini sangat penting. Kalau kau sampai gagal mengerjakannya, jangan salahkan aku kalau harus menghukummu. Lapor Yang Mulia, setelah diperiksa tabib istana, punggung putra mahkota bernanah gejalanya makin parah, tapi tidak mengancam nyawa. Adrian anakku. Aku tidak peduli cara apapun yang dipakai. Kondisi Adrian harus bisa disembuhkan. Baik, Bisul di punggung Adrian. Ternyata sama seperti yang dibilang Julian, tapi kenapa dalam waktu singkat ini, penyakit otak Julian bukan cuma sembuh, dia juga jadi seperti anak cerdas. Bagaimana penyelidikan soal Julian? Hamba sudah periksa. Selama masa ini, Pangeran Sulung tak pernah berinteraksi dengan orang luar. Benar-benar tak berinteraksi dengan orang luar. Apa jangan-jangan Tuhan mengutus Julian untuk memberi peringatan padaku? Pergi. Panggil Adipati yang Markus menghadap. hamba siap laksanakan. Adrian berstatus putra mahkota jika ada apa-apa dengannya. Jenderal militer Huaishi pasti bertingkah. Mereka harus diberi peringatan duluan. Sejak aku angkat kau jadi adipati, kau makin parah saja berulah. Saat kau kembali taklukkan Yuan Utara, hanya gara-gara gerbang tak dibuka tepat waktu, kau berani suruh pasukan hancurkan gerbang dan mendobrak masuk paksa. Hah, Kalau gerbang istana tak terbuka suatu hari nanti, apa kau akan mendobrak masuk juga? ampun Yang Mulia. Hamba tidak berani. Hamba pantas mati ribuan kali. Besok aku akan bawa kau menemui seseorang. Kejahatanmu itu. Biar dia saja yang putuskan. Kalau benar-benar terjadi apa-apa pada Adrian Kekaisaran Zhou, cuma bisa diserahkan ke Julian. Aku harus lihat dia bisa kendalikan jenderal ini. Tidak, ingat. Besok apapun yang kau lihat dan kau dengar, jangan bersikap gampang kaget. Kalau tidak, ku penggal kepalamu. Saat Yang Mulia pergi keluar, kenapa tak mau pakai tandu naga? Aku tak suka tampil mencolok. Lagi pula, dengan membaur di keramaian kota, barulah aku bisa mengamati langsung keadaan rakyatku. Kalian sudah dengar belum? Ada orang gila yang boros banget. Menjual semua harta warisan keluarganya, cuman buat memborong gandum. Hanya butuh 2 jam saja, seluruh pasokan gandum di Yingtian langsung ludes habis diborong olehnya. Otaknya rada geser kali ya, malah coba cari cuan dari gandum di musim panen raya. Anak durhaka dari keluarga mana coba? Sampai berani banget berbuat hal konyol perusak harta keluarga begitu, kelakuan pantas dikutuk mati. Tuan gawat tuan. Tuan muda baru saja memakai harta dari jualan aset rumah uang perak yang seharga 100.000 tael itu, semuanya dipakai cuma buat beli gandum. Jadi anak tidak berbakti adalah Julian kita. Yang memborong seluruh gandum Yingtian anak boros itu adalah Julian kita. Benar sekali. Pak Tua, aku bawa kabar baik. Bocah nakal. Biasanya kamu pergi ke rumah bordil dan menghamburkan uang. Aku masih bisa menahannya. Sekarang kamu malah bertingkah gila, jual aset demi bisnis rugi. Biar ku hajar kamu hari ini. Siapa orang ini? Bisa membuat Yang Mulia sangat marah. Bahkan berani memanggil Yang Mulia Pak Tua. Pak Tua, dengarkan aku tidak main-main. Beberapa hari lagi akan ada banjir di Henan. Aku lakuin ini biar bisa untung besar. Mana mungkin aku percaya cuaca di Henan tahun ini bagus. Mana mungkin ada banjir. Gawat! Aku tak bisa buktikan hal yang belum terjadi. Kalau begini terus bisa merusak rencana besar, cuman bisa bertaruh saja.
Pak tua, kamu harus percaya padaku. Tadi malam aku mengamati langit dan melihat fenomena aneh di Henan. Kamu harus percaya padaku. Tuan muda semalam tidur sangat cepat. Kapan Anda bangun mengamati bintang? Diam kau, jangan pikir karena semalam tidur di sampingku kamu bisa fitnah aku. Awas saja aku laporkan kamu Pak tua. Aku cuma mau sedia payung sebelum hujan. Bagaimana kalau benar-benar ada bencana? Kapan kamu akan dewasa? Sudahlah, bangunlah uang itu. Anggap saja untuk beli kesenanganmu. Jangan salahkan aku karena marah besar. Aku sudah tua, waktuku tak lama lagi. Kalau kamu terus bertingkah begini, menghabiskan semua harta keluarga, bagaimana kamu akan hidup nanti? Pak tua, kakek tenang saja, aku takkan membuatmu kecewa kakek. Bocah ini berani memanggil yang mulia. Kakek, Siapa ini? Dia ini temanku. Oh ya Julian, aku mau tanya, waktu itu kamu bilang putra mahkota. Benar. Beberapa bulan lagi putra mahkota akan wafat. Apa putra mahkota suami keponakanku akan mati? Ada apa ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hamba kaki hamba kesemutan. Kesemutan ya, duduk saja kalau begitu. Kita kan keluarga, jangan sungkan. Julian, kalaupun putra mahkota wafat, kenapa kamu yakin kaisar akan mengadakan pembantaian? Menyingkirkan para jenderal Huaichi. Pembantaian. Bukan kamu yang dibunuh, buat apa kamu panik? Yang kamu bicarakan itu aku. Pak tua, kamu tidak mengerti. Jika putra mahkota wafat, posisi pewaris takhta pasti jatuh ke tangan putra sahnya. Tapi jika cucunya yang naik takhta, pemimpin muda akan memicu krisis. Apalagi dengan jenderal yang garang, kaisar yang protektif dan tangguh. Demi melindungi anak cucunya kelak, dia pasti menyingkirkan jenderal Huaishi. Julian, ternyata dia sangat memahamiku. Tuan muda, walaupun dia menunjuk cucunya, Baginda tak mungkin menyingkirkan Jenderal Huaishi. Istri putra mahkota itu kerabat mereka. Mereka hanya akan mendukung Leonard putra dari istrinya menjadi pewaris takhta. Kalau orang lain, mereka belum tentu mau mendukung. Sialnya Leonard juga sudah wafat. Karena itu, dia cuma bisa angkat Vincent, anak dari selirnya, sebagai pewaris takhta. White Ishoit Marcus yang perkuas. Apa kamu mau dukung orang asing jadi kaisar? Sudahlah, itu urusan kerajaan. Kita tidak usah ikut campur. Ayo kita kumpulkan uang dan kabur. Tinggalkan ibu kota yang bermasalah ini. Ayo Pak Tua, akan kutunjukkan barang yang bagus. Kamu pasti akan sangat terkejut. Ini, garam halus. Kakek memang bagus. Garam ini lebih halus dari semua garam yang pernah kulihat. Dan sama sekali tidak pahit. Julian, bagaimana kamu bisa membuat garam halus ini? Sejujurnya aku bermimpi. Di mimpiku ada seorang kakek yang memberiku resep pembuat garam. Sudah kuduga Ulian memang diutus langit untuk memberiku petunjuk garam. Di beberapa tong ini, setidaknya ada 500 sampai 600 kati. Berapa modal pembuatannya? 100 koin. Bagaimana mungkin garam laut terbaik di pasaran saja? harganya 300 sampai 400 koin sekati. Kualitasnya pun tak sebagus ini. Kalau begitu, keluarga kita bisa berbisnis garam juga. Tapi masalahnya kakek punya koneksi di departemen distribusi garam dan besi tidak. Tenang saja cucu, kalau itu aku punya. Kalau begitu masalahnya selesai. Nanti kuberikan resepnya padamu kakek, cari orang dan tempatnya segera buat beberapa ribu kati. Cucuku sungguh berbakti, resep bernilai puluhan ribu tael diberikan begitu saja padaku. Tapi kakek harus janji padaku resep ini tak boleh bocor. Tenang saja. Tak akan kubocorkan. Ngomong-ngomong, garam ini mau kau jual berapa? 10 tael sekati. 10 tael. Julian, biasanya kamu mau senakal apapun kakek tidak pernah marah. Tapi hari ini kamu membuat kakek sangat kecewa. Garam semahal ini, bagaimana rakyat biasa bisa beli? Kita tak pernah menindas rakyat biasa. Siapa bilang aku mau jual ke rakyat biasa? Aku akan menjualnya pada bangsawan. Bangsawan. Tentu saja.
Bangsawan dinasti Zhou semuanya hidup mewah. Lagi pula, untuk sementara rakyat masih sanggup beli garam. Jadi kenapa kita tak naikkan harga garam dulu untuk menguras uang dari saku para bangsawan? Ucapanmu masuk akal, tapi jika harga garam melonjak, apa pemerintah tidak akan turun tangan? Turun tangan. Kenapa mereka harus turun tangan? Pajak garam itu sangat tinggi. Saat garam putih tersebar luas di dunia nanti, uang rakyat akan kita kembalikan seutuhnya uang bangsawan. Kita bagi untung 30/70 dengan kaisar. Saat kas negara sudah penuh, kaisar pasti tak habisnya berterima kasih pada kita. Setelah uang kita terkumpul cukup banyak, kita bisa langsung kabur. Benar juga. Kenapa aku tidak kepikiran cucu kaisar tak hanya membantu Yang Mulia menyelesaikan masalah kas negara, tapi juga memikirkan nasib rakyat? Sungguh bijaksana. Kalau begitu, aku pergi atur koneksinya dulu. Pasti kamu sudah menebak identitas Julian, kan? Kalau begitu selanjutnya, Tenang saja Yang Mulia. Hamba akan mendukung cucu sulung kaisar naik takhta. Baginda, berita baik. katakan. Garam halus, Pangeran Julian telah diuji coba di toko garam besar Yingtian. Hanya dalam beberapa jam sudah habis terjual. Orang kaya berebut membelinya. Meski dijual 10 tael per kati, permintaannya tetap membludak. Bahkan, banyak menteri istana diam-diam mengutus orang untuk membelinya. Bagus-bagus cucu sulungku, benar-benar hebat. Modal 100 wen dijual 10 tael ini benar-benar menguras perak. Dari kantong para orang kaya bocah nakal ini, pikirannya kadang waras, kadang tidak. Tapi dia sangat pintar mencari perak. Tapi kadang dia masih bicara melantur. Aku sudah selesai baca laporan Henan, sama sekali tidak ada banjir. Lapor Yang Mulia. Laporan darurat dari Komisaris Henan Tanggul Sungai Kuning jebol 3 hari lalu. Beberapa wilayah seperti Kaifeng mengalami banjir parah. Banyak ladang dan rumah yang terendam, gagal panen total, pengungsi menyebar ke wilayah sekitar. Banjir di Henan. Beritanya akurat. Sangat akurat laporan permohonan bantuan dari Komisaris tiba bersamaan dengan rincian bencana. Semuanya terbukti, semuanya jadi kenyataan. Penyakit Adrian banjir di Henan, tebakan Julian benar semuanya. Keluarkan titah, segera kerahkan 100.000 pikul gandum ke Henan untuk bantuan bencana pengungsi yang masuk ke ibu kota, dilarang ditindas pejabat manapun. Baik. Pangeran, belakangan ini di Yingtian muncul sejenis garam seputih salju, kualitasnya jauh melampaui garam pemerintah. Harganya mahal, tapi permintaannya sangat tinggi. Kudengar diciptakan oleh anak pedagang. Metodenya sangat ajaib. Apa maksudmu? Yang Mulia sudah menua kesehatan putra mahkota kian memburuk. Ini adalah saat yang krusial. Meski pangeran adalah anak selir, tapi Yang Mulia punya visi besar. Apa yang paling dia hargai? Yaitu memecahkan masalah negara. Bakat yang bisa mengisi kas negara garam halus ini untungkan negara dan rakyat, juga merupakan sumber kekayaan besar. Jika pangeran persembahkan ini padanya, bisa selesaikan regulasi garam istana, serta meningkatkan pendapatan negara. Bagaimana pandangannya terhadap Anda kelak? Masalah ini kuserahkan kepadamu. Siap laksanakan. Hamba tak akan mengecewakan pangeran, dan akan memastikan jasa besar ini jatuh ke tangan pangeran. Kau Julian yang membuat garam murni itu. Cepat katakan, jangan banyak omong, aku tak punya waktu untuk pengangguran. Kurang ajar, kau tahu siapa aku, pejabat Hanlin saat ini. Wah. Ternyata pejabat, maafkan kelancanganku. Aku datang ke sini, ingin berbisnis denganmu. Oh, bisnis. Iya, selalu. Ku dengar kau kebetulan dapat resep buat garam. Aku bersedia bayar 30.000 tael perak untuk beli resepmu. Dan memberimu kekayaan melimpah. Kau. 30.000 tael, kau pikir sedang menyedekahi pengemis? 30.000 tael sudah sangat mahal. Jangan serakah, tahukah kau hentikan. Boleh saja kalau kau mau resepnya. Harga pas 1 juta tael, tunai kurang sedikit pun batal. 1 juta tael. Kau sudah gila. Kau hanya pedagang rendahan. Kebetulan tahu sedikit trik, berani minta harga setinggi langit. Rumahmu sangat miskin begini, 30.000 tael. Sudah terlalu banyak. Tuan Muda Julian, aku mau beli semua gandum yang kau timbun. 3 kali harga pasar, totalnya sekitar 300.000 tael. Ini uang kertasnya. Bisa kita transaksi hari ini? 300.000 tael. Kau bilang aku sangat miskin. Pernah lihat kemiskinan seperti ini? Kau? Bos Victor jual semua gandum 300.000 tael, aku sedikit rugi. Tuan Muda Julian, kita sudah sepakat 3 kali harga pasar.
Begini saja, karena niat tulusmu gandumku ini, kujual setengah saja padamu untuk harganya 600.000 tael. 600.000 tael untuk setengahnya Tuan Muda Julian ini harganya lumayan tinggi. Sedang ada banjir besar di Henan. Gandum akan jadi penyelamat nyawa. Beli setengah seharga 600.000 tael, dijamin untung, terserah kau mau atau tidak. Mau aku mau. Hanya saja. Hari ini aku cuma bawa DP 300.000 tael, beri aku waktu sehari Tuan Muda, aku akan segera kembali kumpulkan sisanya. Baik. Nora terima uang mukanya. Buatkan kwitansi. Terima kasih Tuan Muda Julian. Besok aku akan datang lunasi sisanya. Lihat itu. 300.000 tael, hanya uang muka. 30.000 tael milikmu, jauh lebih kecil dari angka ujung uang mukaku, bahkan tak bisa dibandingkan. Julian, kau jangan sombong. Kau hanya pedagang paling rendah. Aku ini pejabat berpendidikan. Sarjana petani, tabib pedagang. Kau urutan paling bawah resep ini. Mau tidak mau hari ini harus kau jual. Harus dijual, ini bukan keputusanmu. Beraninya memaksa. Hanya dengan otak tumpulmu itu, tahan dia. Julian, beraninya kau. Aku ini pejabat Hanlin saat ini. Kau berani memukul pejabat istana. Kau mau menipu siapa? Pejabat istana yang terhormat malah memeras resep rahasia pedagang kecil. Menurutku, hari ini aku akan beri kau pelajaran demi Tuan Wu. Cepat katakan. Masih berani pura-pura jadi Tuan Edwin nggak? Sakit banget, aku benar-benar Edwin. Masih nggak mau ngaku ya? 2 tusukan ini, anggap saja ini pelajaranku untukmu dari Tuan Edwin sana pergi. Julian, awas kamu ya, aku nggak bakal lepasin kamu. Kalau kamu masih keras kepala, bakal kulaporkan kamu ke pengadilan karena menyamar jadi Tuan Edwin untuk maksa beli resep garamku. Tuan Muda, sepertinya dia tidak pura-pura. Gimana kalau dia benar-benar Tuan Edwin? Aku tahu, tapi Edwin nggak punya banyak waktu lagi. Ngapain takut Nora? Kita untung besar hari ini. Bisnis 600.000 tael. Suasana hatiku lagi bagus. Ku traktir makan enak. Bilang, mau makan apa? Yang terbang di udara, yang berenang di air, atau di darat, terserah kamu. Tuan Muda, aku suka makan ayam. Untung saja kamu kurang bilang satu kata, kalau tidak celanaku sudah kulepas. Ayo akan kutunjukkan kemampuanku, membuat masakan yang belum pernah kamu coba, ayam pengemis. Untuk apa Edwin ke sini? Menurut laporan pengawal kekaisaran, Edwin ingin memaksa membeli resep rahasia pembuatan garam Tuan Muda, lalu bertengkar dengan Tuan Muda. Tapi sudah diurus oleh Tuan Muda. Berani juga ya. Edwin itu anak buah Henry. Sepertinya pihak sana sudah mulai bertindak. Oh ya, Tuan Besar, Tuan Muda Julian, persediaan gandum di rumah sudah dijual setengahnya. Oh, laku berapa? Jangan bilang kalau rugi lagi. 600.000 tael. Berapa 600.000 tael separuh gandum? Bagus, bocah hebat, dia benar-benar luar biasa. Garam 100 koin dijual 10 tael, gandum 50.000 tael dijual jadi 600.000 tael. Ini sih bukan cari uang, ini namanya merampok terang-terangan. Bukan, ini namanya merampas secara cerdas. Membanggakan, sangat membanggakan, memang pantas jadi cucuku. Cepat antara aku menemuinya, cucuku yang membanggakan ini. Siapa tahu dia punya aksi luar biasa lagi. Sudah besar kok masih main lumpur. Kakek kau sudah datang. Tepat waktu saatnya menyaksikan keajaiban. Ini namanya ayam pengemis lumpur kuncinya, untuk menyegel rasa gurihnya. Nanti kalau sudah matang, aromanya pasti bikin ketagihan. Julian, kakek baru saja dengar kau jual separuh gandum seharga 600.000 tael, tentu saja. Pedagang gandum itu sangat cerdik. Begitu ada banjir di Henan gandum, langsung berubah jadi emas. Sisa separuh gandum itu apa kau menunggu biar harganya makin tinggi? Mungkin laku sampai 800.000, 1 juta tael, haha. Julian, insting bisnismu memang sangat luar biasa. Separuh yang tersisa tidak akan kujual. Tidak dijual, kenapa uang sebanyak itu kau abaikan? Kakek sisa gandum itu rencananya akan kuserahkan sebagai persembahan ke Yang Mulia dipersembahkan. Kepada Yang Mulia Julian, kau tidak sedang demam kan? Bukankah sebelumnya kau berencana kabur? Kenapa tiba-tiba ingin beri persembahan kepada Yang Mulia? Kakek, coba kau pikirkan, kita beri persembahan ke pemerintah untuk bencana, dan uang penjualan garam diserahkan ke kas negara. Ini jasa yang sangat besar. Kau mau pakai jasa itu buat minta imbalan? Benar. Tapi aku tidak butuh emas permata ataupun jabatan istana. Terus kau maunya apa? Plakat bebas mati. Buat apa barang seperti itu? Aku sudah hajar Edwin, dia pasti balas dendam kepadaku. Dia hanya pejabat yang tak punya kuasa, tak usah takut padanya.
Memang tak takut kalau dengan Edwin masalahnya pendukungnya itu lo bisa gawat kalau bikin marah. Siapa pendukungnya? Siapa memangnya? Pangeran yang sekarang ini, Vincent. Wah, di luar dugaan Julian bisa sepikir ini. Terus aku minta plakat buat dirimu. Usia kakek sekarang ini makin bertambah, ku harus sediakan pelindung bagimu. Bocah dungu dasar, kau anak bodoh cucu kesayangan, tanggapan kau menurutmu Kaisar Andre orang macam apa? Kaisar Andre kaisar yang dermawan. Dia punya rasa kasih mengagumkan, meski dia jadi orang teraniaya sejagat ini. Kamu tak kepikiran kekejaman bunuhannya itu kelewatan? Para abdi pertama, dinasti Zhou sebut saja, Li Shanchang, Hu Weiyong, Deka, mereka terlalu banyak meregang nyawa di tangan dia. Lantas kamu pandang beliau bagai pimpinan kebaikan. Hanya disitulah penghormatan besar buat beliau. Seperti Li Shanchang, pas masa pangkat si Hu Weiyong, pernah kehitung tak tingkah jahat yang tak masuk akalnya Kaisar Andre. Biar takluk dituduh jelek sejagat, beliau bersihkan juga wabah dua petaka itu. Bagi kaulah, apa penghormatanku masih salah ini? Kilas itu sejagat yang teraniaya mulanya emang alasannya berasal dari mana? Yatim piatu, pas usianya terhitung bocah. Saat masa berumah tangga ditinggal sang istri wajarnya sedih. Adrian saat ini tengah diintai ke ujung sakaratul mautnya. Beliau dipaksa lagi ngerasai kehilangan darah mudanya. Mana mungkin beban sakit mendalam seperti ini. Publik sebatas lihat Kaisar Andre tinggi dari makhluk sejagat. Begitu termasyhurnya Sanjung Junjung. Pada abaikan ujung riwayat masa senjanya terhitung kakek paruh baya biasa saja loh. Baru tahu pengertian setara kalbuku ternyata di baliknya darah generasiku loh. Wanginya menggoda, Ewi. Siap saja ayam sila santap. Pantas julukan ayam pengemis dituduhkan nih. Ya gila, ayam pengemis paling lezat pernah membasahi kelenjar ronggaku. Nora tolong jilat garing nikmat hidangannya dong. Makasih buat persilahannya, Tuan Muda. Apa katamu Julian si anak boros itu? Beraninya tak mau jual cara membuat garam. Apa kau tidak menyebut namamu? Sudah, tapi orang rendahan itu tak percaya. Langsung main pisau tanpa basa-basi. Lihat dua luka ini, aku hampir mati. Yang mulia tusukan Julian bukan mengarah ke bokongku, tapi dia sedang menampar wajahmu amarah ini tidak bisa ditahan. Kau benar. Aku takkan melepaskannya begitu saja. Guru maaf, kau harus berkorban asalkan kau mati. Julian takkan bisa menyangkalnya. Cara membuat garam miliknya. Harus dia jual suka tidak suka, jangan yang mulia hamba selalu setia padamu. Pengawal lapor ke pemerintah. Katakan saja saudagar Julian telah menyiksa pejabat kekaisaran sampai mati. Baik. Kau Julian kan? Kantor pemerintah menerima laporan kau tersangka pembunuhan ikut kami. Mana mungkin Tuan Muda kami tidak pernah membunuh. Bolehkah aku tahu siapa yang kubunuh? Pejabat Edwin kemarin dia terluka parah di kediamanmu dan meninggal tadi malam. Cepat sekali tindakan Vincent, bahkan tega membunuh gurunya sendiri. Tuan Muda. Tenang saja, aku akan baik-baik saja. Kalau mereka berani macam-macam, aku akan obrak-abrik prefektur Yingtian. Apa? Prefek Yingtian berani tangkap cucuku dan siksa dia agar mengaku di mana Markus. Aku ingin bertanya padanya, beginikah caranya dia melindungi serta membimbing cucu sulungku? Yang mulia, hamba mengaku lalai gagal melindungi yang mulia cucu tertua. Hamba akan segera menangkap Gordon lalu memenjarakan dan menghukumnya. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan ke sana. Tuan, luka anakku tak tertolong semalam dia sudah tiada. Semua karena Julian menusuknya dan mengenai titik fatal. Mohon hukum pelakunya, Tuan. Beri keadilan pada keluarga Huang. Julian, apa kemarin kamu bertikai dengan Edwin dan melukainya dengan pisau? Pecundang tanpa kekuasaan mati pun tak masalah. Asal aku bisa menjilat pangeran, karirku pasti akan melesat. Lapor tuan kemarin Edwin datang ke rumah gagal maksa beli resep keluargaku. Lol, mencoba benar. Aku hanya membela diri tak sengaja gores pantatnya. Itu cuma luka luar, tak mungkin mematikan menurutku. Ada yang sengaja menjebakku. Omong kosong, padahal di depan semua orang. Kamu menyerangnya pakai pisau. Luka anakku membusuk saat pulang. Demamnya tak kunjung turun dan meninggal di tengah malam. Para tetangga bisa bersaksi, ada saksi dan buktinya masih berani membantah. Beraninya kamu Julian, faktanya kamu melukainya. Kini nyawanya melayang. Masih berani asal bicara kalau kamu jujur mengaku dan cap jari, mungkin ku beri keringanan.
Tuan mau menyiksaku agar mengaku terima tuduhan pembunuhan ini. Kurang ajar, di pengadilan ini, jangan coba mengelak. Rupanya kalau tanpa disiksa, kamu tak akan mengaku pengawal bawa alat siksa. Asal Julian terbukti bersalah, karierku akan cemerlang. Tanpa ada bukti kalian berani main hakim sendiri. Apa hukum tak berarti buatmu? Di kantor ini akulah hukumnya, siksa dia. Kaisar tiba. Coba kulihat. Siapa berani sentuh cucuku? Yang mulia tunggu. Kakekku adalah Zhu Qianken. Siapa yang berani menerobos pengadilan? Kakek. Kamu. Ternyata yang mulia Kaisar. Syakuta tentu saja bukan kaisar, tapi aku membawa sesuatu sama seperti kehadiran kaisar. Itu percuma pejabat keparat ini nekat ingin membunuhku. Kakek, kesini cari mati ya. Cepatlah, pulang, ambil barang berharga. Oh, sepertinya tak ada yang berharga lagi. Pokoknya cepat kabur. Berdirilah tegak, jangan bersuara, kakek ada di sini. Biar kulihat siapa orang buta yang berani menyentuh seujung jarimu. Kakek, dengan gayamu ini, orang yang tak tahu akan mengira kamu, kaisar yang sedang menyamar, membawa orang sebanyak ini. Jangan-jangan kakek sewa mereka, pakai sisa uang keluarga kita ya. Habis berapa banyak ini, boros sekali. Sudah tak usah khawatir, hari ini kakek bawa senjata rahasia. Lebih ampuh dari kehadiran kaisar sendiri. Senjata rahasia? Jangan-jangan dia ini kenalan dari pergaulan kakek saat muda, seorang bos preman ya? Kakek, kita harus patuh hukum. Siapa di bawah sana berani membawa senjata menerobos pengadilan dan terang-terangan membela pembunuh ini, pengawal tangkap mereka semuanya. Biar kulihat siapa yang berani menangkapku. Lihat dulu apa ini, lalu putuskan apa engkau punya nyali untuk menangkapku. Aku ingin lihat kakek dan cucu keluarga Zhu ini bisa main trik apa lagi. Plakat besi kepala hukum. Kakek hebat juga ya. Bisa-bisanya dapat plakat sakti. Dengan plakat sakti ini, jangankan pejabat rendahan sepertimu, bahkan kalau kau punya pedang pusaka kekaisaran, tetap tak bisa memenggalku. Hampir saja aku ketakutan karenamu, plakat sakti ini pasti palsu. Apa? Palsu? Kakek nggak beli barang tiruan kan? Kalau sampai hal ini ketahuan, dosa kita bisa makin besar. Diam kau. Mana mungkin hal beginian dipalsukan? Atas dasar apa kau bilang kalau plakat sakti ini palsu? Aku sangat hafal hukum istana. Sejak penganugerahan tahun ketiga, Kaisar Andre Baginda tak pernah memberikan plakat ini lagi. Kau cuma seorang pedagang. Mana mungkin punya plakat sakti? Sial, aku malah lupa soal yang satu itu. Sekarang kakek jadi ikutan terseret. Plakatmu ini bentuknya memang mirip, tapi asal-usulnya tidak jelas. Pasti orang tua sepertimu yang memalsukannya. Kau berniat mencatut wibawa kekuasaan kekaisaran hanya untuk menipuku. Ini termasuk tindakan penipuan terhadap kaisar. Pengawal tangkap Pak Tua ini juga hukum mereka atas kejahatan yang sama. Tidak bisa. Aku tak bisa biarkan kakek dalam bahaya. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Plakat ini kuterima berkat sumbangsi pangan dan strategiku. Ini merupakan anugerah langsung dari baginda pejabat kecil sepertimu, tahu apa? Sangat konyol sekali. Bila itu hadiah dari kaisar, pasti akan ada titah resmi turun. Mana mungkin sembarangan hingga bisa diberikan diam-diam padamu. Tutup mulut besarmu itu, langkah kaisar bertindak. Bukanlah hal yang bisa pejabat rendahan sepertimu tebak asal-asalan. Lebih baik kakek pergi duluan, serahkan sisanya padaku. Bocah ini malah masih mengira kalau plakatnya itu palsu. Kalaupun kalian sungguhan punya plakat itu, siapa tahu kalau itu cuma benda hasil rampasan mencuri. Kau Julian membunuh orang saja berani. Tentu hal-hal pencurian berani kau lakukan. Kalian mengacau di kantor ini dan mengganggu jalannya tugas dinas. Aku punya wewenang untuk menahan kalian. Ayo bergerak, segera kepung mereka. Bila mereka masih berani membangkang, tuduh mereka sebagai seorang pemberontak. Lihat kondisinya deh. Bagaimana kalau kita berdua mundur secara taktis dulu saja? Aku rasa jendela belakang bisa dilewati. Luar biasa. Sungguh penegakan hukum yang sangat adil, anjing peliharaan yang begitu setia sekali. Demi menggait orang berkuasa. Benda kekaisaran berani kau pertanyakan keasliannya. Bahkan mengabaikan ketetapan hukum, pihak istana kematian sudah ada di depan matamu dan beraninya banyak bacot serang mereka, tangkap mereka semua. Pejabat Gordon gayanya sangat arogan sekali ya.
Hakim Gordon. Sombong sekali kamu beraninya meragukan benda pemberian yang mulia, bahkan berani seenaknya menangkap pemegang sertifikat ini. Pengawal kekaisaran ini adalah Balai Kota Yingtian. Walaupun kamu komandan pengawal kekaisaran tanpa perintah, kamu tidak boleh campur tangan dalam hukum daerah. Jangan coba-coba mengancamku di sini. Kek abang ini siapa gayanya sombong banget? Apa dia bisa mengendalikan situasi pejabat keparat itu? Sepertinya tidak peduli. Tonton saja. Jangan banyak bicara, satu komandan pengawal belum cukup. Bagaimana kalau ditambah putra pewaris Adipati Wei? Kamu Tuan M, Tuan Muda Adipati Kevin. Sebenarnya siapa Julian ini punya plakat bebas hukuman mati dan Tuan Muda yang datang menyelamatkan. Bukannya dia cuma anak boros. Wah. Kek bos preman yang kakek panggil ini, bukan bos pengawal ini, latar belakangnya luar biasa, Tuan Muda Adipati. Terdengar sangat hebat, kita aman sekarang. Kita punya yang lebih hebat. Dasar bocah nakal. Kamu belum pernah melihatnya. Pengawal kekaisaran dengarkan perintah kawal yang mul Tuan Besar Andre dan Tuan Muda Julian pulang. Baik, beraninya kalian. Ini adalah ruang sidang. Aku adalah pejabat kekaisaran. Apa kalian tidak memandang hukum? Sekalipun kamu Tuan Muda Adipati Wei, kamu tidak bisa bertindak semena-mena. Kasus ini harus segera dituntaskan. Kalau tidak, pangeran pasti akan membunuhku untuk tutup mulut. Hukum. Aku bertindak sesuai keinginan yang mulia melindungi orang yang berjasa, Gordon. Kamu memfitnah orang baik, meremehkan kekuasaan kaisar. Niatmu sungguh kejam. Kalau kamu tidak segera melepaskannya, aku akan melemparmu ke penjara kekaisaran. Tunggu. Tuan Adipati Liang, kau datang tepat waktu, Tuan Adipati. Pak Tua, ada apa lagi ini? Kau. Buat jaga-jaga sewa bos preman sih masih mending, malah nyuruh orang nyamar jadi adipati. Gila bener. Nyamar apanya, dia emang adipati waktu itu. Kakek cuma ngundang buat bertamu ke rumah, nggak pernah bilang dia bukan adipati. Buset, yang bener aja Pak Tua emang gila. Aku bener-bener ngeremehin kamu. Bisa-bisanya sama Tuan Adipati. Anggap saudara. Tuan Adipati Julian dan kakeknya memalsukan plakat pengampunan Tuan Muda Kevin, makin seenaknya menerobos masuk ruang sidang berniat melindungi tersangka. Mereka jelas meremehkan hukum kerajaan. Omong kosong. Jelas-jelas kau pejabat keparat yang buta kebenaran, maksa ngaku pakai siksaan. Diam. Dasar rakyat jelata berani sekali di depan Tuan Adipati memutarbalikkan fakta. Sialan kau. Pejabat keparat aku udah lama sabar sama kamu. Sekarang aku punya backingan. Kau pikir aku bakal ngalah lagi? Rakyat jelata. Kau sebut Julian rakyat jelata. Benar, dia sangat arogan, terang-terangan membunuh orang. Dan juga kakek itu menerobos pengadilan, memalsukan plakat pengampunan. Semuanya kejahatan hukuman mati. Tuan Adipati, menurut hamba keluarga Julian harus dieksekusi mati. Semuanya dieksekusi mati semua. Benar. Orang sekotor dan sehina ini harus dipenggal di depan umum. Brengsek kau. Tuan Adipati, kenapa Anda memukulku? Dasar keparat. Tahukah kau metode garam rahasia yang Julian berikan dan donasi beras untuk bencana itu adalah jasa yang sangat besar. Beraninya kau menyebutnya jelata. Terlebih lagi plakat pengampunan itu diberikan langsung oleh Baginda. Asli tanpa ragu kau benar-benar buta. Apa ini? Ini benar-benar pemberian Baginda. Gordon, kau menghina pahlawan kerajaan, meremehkan plakat pengampunan. Punya 10.000 nyawa pun takkan cukup untukmu. Tuan Adipati, tolong selamatkan hamba hanya bertindak sesuai hukum, paling parah, hanya kelalaian, hukumannya tidak sampai mati. Sekarang malah ciut kemana nyali mau bunuh aku tadi? Jangan bikin kacau. Pak Tua, kenapa kau menahanku kalau aku nggak sok pamer? Nggak pantas rasanya buatmu, yang repot-repot manggil backingan sebanyak ini. Kelalaian. Tahukah kau siapa yang kau singgung hari ini? Beliau adalah Baginda yang... Tuan Adipati. Tidak perlu banyak bicara. Masalah ini tangani saja secara adil. Gordon, sebagai kepala prefektur, tak bisa bedakan yang benar dan salah, menyalahgunakan hukum, menjebak orang yang berjasa, menodai barang pemberian kaisar. Aku umumkan, mencabut semua jabatanmu, dan segera dipenjara. Setelah diselidiki secara detail, akan dihukum seberat-beratnya. Hamba tidak bersalah, ampuni saya Tuan Adipati. Kakek hebat banget, satu batukmu tadi, dan satu tatapanmu. Hampir buatku mengira kamu benar-benar kaisar. Cepat katakan, apa waktu muda dulu kamu preman? Punya julukan luar biasa di jalanan? Atau pernah menyelamatkan nyawa kaisar Tuan Adipati? Sangat menghargaimu. Bicara sembarangan lagi, julukan di jalanan apa? Kakek hanya bekerja keras, setia kawan, menjalin persahabatan, cuma mengumpulkan sedikit reputasi dan koneksi. Hari sudah larut, Tuan Muda Kevin, tolong antar Julian pulang. Baik.
Makin dilihat makin curiga. Tuan Muda patuh padanya. Tuan Adipati berjalan di belakangnya. Jangan-jangan dia itu saudara angkat Kaisar. Tuan Muda, kamu tidak apa-apa. Aku bikin onar di kantor pemerintahan keperkasaanku tadi lebih hebat daripada di ranjang. Kamu pasti ngerti. Tuan Muda, ada orang luar di sini. Apa urusannya denganku? Taktik Vincent sangat licik. Dia bertekad untuk bunuhku, merebut resep garam halus demi melancarkan jalannya jadi putra mahkota. Aku tidak takut pada Edwin, tapi Vincent ini adalah kaisar masa depan. Walau ada medali kebal hukum, tetap saja kurang aman. Lagi pula serangan langsung mudah dihindari, serangan gelap sulit ditebak. Sepertinya rencana kabur harus dipercepat, harus dapat lebih banyak uang, dan siapkan jalan mundur. Tuan Muda Julian, kenapa Anda menghela napas? Kak Kevin, kenapa kau dekat-dekat begini? Ku beritahu ya, biarpun aku Julian sangat tampan dan memesona, tapi aku bukan penyuka sesama jenis kau. Jangan macam-macam tuh. Tuan Muda Julian salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Hanya melihat Tuan Muda tampak gundah, jadi ingin tanya alasannya. Lagi pula, aku pria baik-baik dan sudah berkeluarga. Gundah maksudmu gundah apa? Aduh, maksudnya kelihatannya seperti sedang banyak pikiran. Tolonglah banyak pikiran dibilang gundah segala. Oh, pendidikanku memang tidak seberapa, jangan salahkan aku. Aku menghela napas, itu karena aku butuh uang, sangat butuh uang. Butuh uang. Tuan Muda Julian, bukankah Anda baru saja berhasil melakukan transaksi senilai 600.000 tael garam halus? Anda juga sangat menguntungkan kan? Bagaimana bisa butuh uang? Tidak mungkin aku bilang. Butuh untuk modal melarikan diri kan? Aduh Kak Kevin, kau tidak tahu bisnis garam halusku itu. Memang kelihatannya menguntungkan. Tapi modal awalnya sangat besar, beli tambang sewa pekerja, menjalin koneksi. Memangnya semua tidak perlu uang. Selain itu, aku harus berjaga-jaga jika Vincent membuat ulah lagi. Jadi butuh banyak pengawal rumah tambahan. Juga memperluas relasi. Uang ini sudah seperti air yang terus mengalir keluar. Sekarang uangku sangat pas-pasan. Aku ada ide yang cukup bagus. Coba ceritakan padaku Kak Kevin. Pesta istana pertengahan musim gugur makin dekat. Orang-orang ternama di ibu kota Yingtian, pejabat sipil dan para cendekiawan pemuda dari keluarga terpandang. Belakangan ini sudah seperti orang gila, sibuk berburu puisi dan syair indah kesana kemari, semata demi menjadi yang terbaik di pesta nanti. Wah, itu bagus. Lalu apa urusannya dengan pejabat militer? Tuan Muda Julian belum tahu, rupanya, kondisi istana sekarang. Mereka lebih mengagungkan sastra dibanding kekuatan militer. Kalangan keturunan militer seperti kami, apalagi kami yang hanya mewarisi pangkat orang tua, di mata pejabat sipil itu tidak lebih dari sekumpulan pria kasar yang cuma tahu cara berkelahi. Saat perjamuan tiba, pejabat sipil berpantun saling lempar puisi, tampak sangat berkelas, sedangkan kami cuma duduk sambil menenggak arak. Ketika sewaktu-waktu Yang Mulia menanyakan taktik tempur, kami harus menjawabnya sangat hati-hati, takut sampai salah berucap, bila kami bisa mempertontonkan bakat sastra. Hal itu bisa sedikit mendongkrak citra di hadapan Yang Mulia. Sayangnya, kalau soal maju bertempur, aku bisa diandalkan, tetapi tentang urusan membacakan puisi, bisa menyiksaku. Kak Kevin, kau mau puisi atau tidak, puisi berkualitas karya indah yang tidak ada bandingannya bisa untuk acara pertengahan musim gugur istana nanti. Dijamin mencuri perhatian semua mata. Dan memukul mundur pamor seluruh pejabat sipil juga para cendekiawan di sana. Tentu saja aku mau puisi bagus sampai terbawa mimpi, tapi Tuan Muda Julian, apa kamu bisa buat puisi? Bisa buat puisi yang mengalahkan puisi para sarjana Akademi Hanlin. Bicara apa kamu ini? Hari ini aku bakal kasih tahu kamu apa itu kejutan luar biasa, tunggu saja. Bagaimana Kak Kevin? Coba resapi-resapi baik-baik. Ditempa ribuan kali dari dalam gunung, tak gentar, walau dibakar api kobaran, tak takut, walau hancur lebur jadi abu. Demi menyisakan kesucian di dunia ini. Ini puisi buatan Tuan Muda Julian. Tentu saja, bagaimana menurutmu? Kurasa Tuan Muda Julian harus latihan nulis. Aku suruh lihat isinya. Bukan lihat tulisannya. Walau aku orang kasar, tapi aku bisa lihat puisi ini sungguh luar biasa. Bukan puisi roman picisan, tekadnya sangat kuat, integritasnya sangat murni, punya aura kebenaran yang besar. Jika di perjamuan festival pertengahan musim gugur, aku serahkan ini sebagai tekad prajurit kerajaan kita dalam menjaga negara dan perbatasan, serta kesetiaan yang tidak berubah pasti bisa kalahkan yang lain. Bahkan Yang Mulia mungkin akan terkesan. Lalu Kak Kevin merasa puisi ini harganya berapa, Saudara Julian? Aku tawarkan 30.000 tael perak untuk beli puisimu ini. Apa 30.000 tael? Apa 30.000 tael? Aku tahu 30.000 tael kurang. Gini saja, ku tambah di selatan kota toko, 2 lantai di Jalan Juke, lokasinya sangat strategis. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Bakal kaya, benar-benar bakal kaya.
Pengetahuan memang kekuatan nyontek karya orang bawah hoki para penyair di masa depan. Maaf ya, uang royalti kalian. Biar aku Julian yang ambil duluan. Aku masih punya banyak puisi kayak gini, kamu masih mau nggak? Kamu masih punya saudara Julian? Yang seperti ini karya agung kayak gini, punya satu saja sudah luar biasa. Sudah berkah leluhur kamu malah punya banyak. Kamu jangan-jangan kamu merampok gudang Dewa Sastra ya? Hehe, ini sih belum seberapa. Yang lebih bagus masih banyak banget. Gimana, tertarik nggak? Mau satu puisi lagi? Harga bisa diobrolin. Saudara Julian, aku beneran mau ambil semua, tapi uangku habis. Satu ini saja sudah cukup. Sudahlah, aku balik dulu suruh orang nyalin ini. Kalau dikasih begini saja, aku takut dihukum, Baginda. Di zamanku nggak belajar nulis pakai kuas. Tuan Muda, ada orang dari kediaman pangeran. Katanya ada hal penting. Vincent, suruh dia masuk. Aku mau lihat. Trik apa lagi yang mau dia pakai? Aku diutus Yang Mulia Pangeran untuk membahas lagi dengan Tuan Muda soal resep garam halus itu. Bahas lagi. Waktu itu kalian mengutus Edwin. Tapi keluarin 30.000 tael saja tidak mau. Malah mau main paksa. Malah kena batunya sendiri. Kali ini kalian mau tawar berapa? Tuan Muda Julian bercanda, tuanku. Tahu Anda adalah bakat yang langka. Waktu itu Edwin si bodoh itu tak becus kerja. Yang Mulia bilang beliau bersedia bayar. 50.000 tael. 50.000 tael. Kau anggap aku pengemis enyah kau? Tuan Muda Julian, jangan emosi. Selain 50.000 tael ini, Yang Mulia Pangeran juga bisa beri Tuan Muda masa depan yang sangat cerah. Oh, masa depan apa? Asal Tuan Muda serahkan resepnya, Yang Mulia akan menjadikanmu muridnya. Kau tahu kan apa artinya ini? Artinya apa? Semua orang tahu, Yang Mulia Leonard sudah wafat. Sesuai aturan negara, Yang Mulia Vincent akan menjadi cucu mahkota atau putra mahkota di masa depan. Jika kau jadi murid, Yang Mulia Vincent berarti kau murid calon putra mahkota. Kau yang mati. Seluruh keluargamu mati, Yang Mulia, kami baik-baik saja. Perubahan status seperti ini bukannya ini jauh lebih berharga daripada ratusan ribu tael perak. Murid putra mahkota, terdengar hebat sekali ya. Tapi, meski aku Julian kurang terpelajar, tapi aku tahu menjadi anjing piaraan walau majikannya putra mahkota, itu tetap saja seekor anjing tak seenak menjadi tuan untuk diri sendiri. Lagi pula, apa Yang Muliamu itu bisa menjadi putra mahkota, masih belum pasti juga investasi berisiko ini. Aku tidak mau ikutan. Julian, jangan sampai kau menyesal kau pikir dengan trik kecil pembuat garammu dan plakat pengampunan yang tak jelas aslinya kau bisa bertingkah seenaknya asal kau tahu ya di Ying Tianfu ini. Menyinggung Yang Mulia Pangeran, meski punya 10 plakat pengampunan pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Pedagang tetaplah pedagang, dasar rendahan, diberi jalan ke atas malah nolak, maka bersiaplah jatuh ke dalam lumpur. Kau sama saja seperti Edwin, sama-sama bermulut kotor, gimana kalau kutikam juga kau? Beraninya kau. Kenapa aku tak berani? Titah Kaisar tiba. Hahaha, Julian, dengar tidak? Orang istana sudah datang, pasti Yang Mulia meminta titah untuk menangkap orang kurang ajar sepertimu. Habislah kau. Titah Kaisar tiba, pedagang Julian terima titah. Mandat dari surga Kaisar menitahkan pedagang Julian dari Yingtian mempersembahkan metode garam halus, bermanfaat bagi negara dan rakyat. Berjasa sumbang pangan untuk bantu bencana, niatnya sangat terpuji, jasanya sangat besar. Dengan ini dianugerahi nama Garam Kaisar Andre. Kakek tua itu cepat juga geraknya. Nama Garam Kaisar Andre ini lebih berguna dari plakat bebas kematian. Hamba Julian. Berterima kasih atas karunia Yang Mulia, hidup Yang Mulia Kaisar. Tidak mungkin, mana mungkin, bukankah Kaisar harusnya menghukumnya? Kenapa malah memberinya hadiah? Bahkan memberinya nama Tuan Muda Julian. Terimalah titahnya. Pucang dan beritahu Yang Mulia Pangeran. Suruh dia diam. Jangan cari masalah lagi mengincar garamku. Kalau tidak. Garam Kaisar. Andre, kakek Kaisar ternyata sangat menghargai rakyat jelata itu. Apa dia ingin mengangkatnya ke langit? Julian. Hebat kau, Julian. Awalnya ada plakat bebas kematian, lalu dibantu oleh Kevin. Sekarang dianugerahi nama garam oleh kakek Kaisar. Kalau orang ini tak disingkirkan, pasti jadi ancaman besar. Tuan Muda, waktunya bangun, ini sudah siang. Wangi sekali. Jangan bergerak. Tuan-tuan muda,
Jika Tuan memang mau. Hamba-hamba bersedia, hamba ini memang milik Tuan Muda. Saudara Zhu gawat. Ah, Saudara Zhu memang penuh gairah. Lakukan ini di siang bolong. Apa istilahnya ya? Kecanduan siang hari. Itu namanya mesum di siang bolong. Sebaiknya ada urusan penting. Tentu saja ada cepat ikut aku, cepat katakan. Jangan ganggu kesenanganku. Itu kan cuma wanita. Saudara Zhu, sepertinya kau belum pernah coba barang bagus. Kau bilang aku belum coba barang bagus. Kalau begitu coba jelaskan padaku apa itu barang bagus. Lihat ini Saudara Zhu, ini wanita yang kusukai diam-diam. Ini baru namanya cantik. Sudah, ikut aku dulu. Nanti ku kenalkan yang lebih baik. Ayo. Tiga nande milikku. Inikah penyair yang dibicarakan Tuan Muda? Kelihatannya tidak mirip. Penampilannya saja urakan begini. Kalau dia bisa membuat puisi, aku pasti sudah jadi pejabat. Menurutku, Kevin pasti sudah ditipu orang. Saudara Zhu, puisimu yang berjudul Ode Kapur. Setelah aku membawanya pulang, semua orang menganggapnya mahakarya. Mereka semua ingin bertemu denganmu. Inikah gadis yang ingin dikenalkan Kevin padaku? Tak kusangka ada gadis yang begitu menawan di dunia ini. Cantik. Boleh minta kontakmu, ayo berteman. Puisi Ode Kapur itu benar-benar kau yang tulis. Tentu saja. Apa kau terpesona dengan bakatku? Aku tidak percaya. Ode Kapur pasti bukan buatanmu. Kenapa kau berpikir begitu? Aku sudah lama mendengar namamu Tuan Muda Zhu yang terkenal dari Yingtian. Sepertinya Nona sudah lama jatuh hati padaku. Kau pelanggan tetap di rumah hiburan. Kau jago sabung ayam dan judi, menjual aset keluarga dan menghamburkan uang. Adalah keahlian utamamu. Orang yang kerjaannya bersenang-senang, pemuda nakal tanpa ambisi. Bagaimana bisa menulis? Meninggalkan kesucian di dunia yang begitu gagah berani dan bercita-cita tinggi seperti itu. Ode Kapur itu penuh wibawa. Orang yang mampu menulis puisi itu pasti pria yang berbudi luhur. Jadi, jangan harap kau bisa menipuku. Cepat bawa aku menemui penulis aslinya. Kalau tidak, aku suruh kakak keempat memenjarakanmu. Nona Vivian, sepertinya pada penulis Ode Kapur kau benar-benar tulus mengaguminya. Melihat ketulusanmu, aku setuju membiarkanmu bertemu dengannya. Baguslah kalau kau sadar. Baiklah. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah penulis asli dari Ode Kapur. Julian, berani kau mempermainkanku? Adik, jangan. Lepaskan aku, Kak, lepaskan aku. Biar ku habisi bajingan mesum tukang bual ini, penipu pria tak tahu malu. Julian, seriuslah sedikit, adik perempuanku ini sejak kecil berlatih bela diri dengan ayah dan kakak-kakak. Pukulannya sangat menyakitkan. Aku serius loh. Aku Julian bersumpah demi surga puisi Shi Huiyin itu benar-benar karya asliku 100% asli. Kalau palsu aku ganti 10 kali lipat. Enak saja kau asal mengklaim, bagaimana caramu membuktikannya? Membuktikannya? Gampang saja, hanya sekadar buat puisi kan. Nona Vivian, bagaimana menurutmu? Shi Huiyin adalah mahakarya luar biasa, nilai seninya sangat tinggi kan? Itu mahakarya yang bagus kan? Tentu saja integritas puisi itu tak tertandingi. Kalau aku membuat puisi di sini sekarang levelnya, tak muluk-muluk bilang melampaui Shi Huiyin tapi minimal setara. Bahkan maknanya bisa jadi sedikit lebih unggul. Apa untungnya buatku? Kalau kau benar-benar bisa membuat puisi yang lebih bagus dari Shi Huiyin, aku rela-rela menjadi selirmu. Apa adik? Jangan sembarangan bicara. Terlihat jelas Nona Vivian benar-benar kesal dengan anak kurang ajar ini, putri bangsawan agung menjadi selir. Benar-benar bisa ditertawakan semua orang. Sama sekali tidak boleh. Meski Julian ini gila harta dan gila wanita. Maksudku, bukan begitu. Walau aku menyukai kecantikan wanita, tapi cinta yang dipaksa takkan indah selir, yang dipaksa nikah takkan patuh. Kita ganti saja taruhannya, misalnya. Kakakmu memberiku 30.000 tael lagi. Julian, ini bukan waktunya bahas soal itu. Jangan banyak omong. Taruhannya tetap itu. Kalau kau gagal bikin puisinya, kau harus berlutut padaku. Lalu sujud 3 kali. Teriak keras bilang, kalau kau ini penipu yang sudah menodai Shi Huiyin lalu enyah dari Yingtian. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi. Kau berani? Gadis ini walau agak temperamental dan terlalu blak-blakan, tapi daya juangnya lumayan asyik juga.
Nona Vivian. Dengar baik-baik. Burung berkicau bersahutan di atas pulau di tengah sungai. Gadis cantik dan anggun idaman para pria, sayur air di kiri dan kanan, mengalir ikuti arus. Gadis cantik dan anggun kurindukan siang dan malam, dicari namun tak kunjung dapat, terus teringat dalam mimpi, betapa gelisahnya hati ini, bolak-balik tak bisa tidur. Kok kalian nggak ada reaksi? Kurang bagus ya, kalau gitu aku tambah lagi deh. Awan iri pada bajunya, bunga pada wajahnya, angin semi berhembus embun pagi makin pekat, bila tak bersua di puncak gunung suci, pasti berjumpa di bawah bulan istana dewa. Luar biasa, meski nggak tahu di mana hebatnya, tapi keren banget. Cantik bawaan lahir tak bisa ditutupi. Seketika terpilih, dampingi sang raja. Satu senyumnya bangkitkan sejuta pesona. Semua selir istana pudar kecantikannya. Semalam hujan, reda angin bertiup kencang. Tidur nyenyak tak hilangkan sisa mabuk, kutanya pada yang menggulung tirai. Katanya bunga begonia masih sama, tahukah kamu, tahukah kamu? Seharusnya daun makin lebat, bunga makin rontok, Nona Vivian. Nilai seni dari puisi-puisi ini. Apa bisa menandingi puisi nyanyian Kapur? Puisi-puisi ini gaya bahasanya beda jauh dari nyanyian Kapur. Tapi levelnya jauh lebih hebat. Kalau begitu Nona Vivian, taruhan kita tadi udah waktunya ditepati kan? Harus pegang omongan loh. Jadi selirmu. Adik, nikah sama pedagang memang memalukan. Tapi kalau nikah sama orang pandai bersyair, setiap karyanya melegenda, ditakdirkan jadi dewa sastra dalam sejarah. Itu bukan cuma nggak memalukan, tapi juga bikin bangga keluarga. Kalau ayah tahu, mungkin dia malah muji seleramu, istri Sasi. Kita nggak berani harap, tapi dengan statusmu dan bakat dia, jadi selir terhormat, udah pasti layak banget. Aku nolak. Kecuali kamu kasih puisi-puisi itu yang barusan dibaca, semua puisi tentang wanita cantik, kasih ke aku, biar jadi milikku. Oh, kenapa harus kukasih ke kamu? Puisi-puisi ini hasil nyontek sekuat tenaga loh Maksudnya karyaku dari ledakan inspirasi. Masih perlu ditanya, waktu kamu buat puisi tadi matamu lihat siapa? Pasti terus ngeliat aku kan? Gadis anggun itu aku, awan yang iri bajunya juga tentangku, yang senyumannya penuh pesona juga aku. Inspirasimu meledak. Semuanya karena ngelihat aku, jadi puisi ini lahir memang karena aku diciptakan untukku. Jadi sepantasnya jadi milikku dong. Nona Vivian, kurasa kamu salah paham. Puisi-puisi ini, gadis cantik yang digambarkannya. Tempat harapan dibayangkan. Sumber inspirasinya dari awal sampai akhir cuman untuk satu orang, yaitu wanitaku Nora. Julian, kamu brengsek. Dia cuma pelayan dari segi keluarga, penampilan dan bakat. Apa kurangnya aku dibanding dia? Kalau tanya spesifiknya kalah di mana? Setidaknya, dia nggak bakal biarkan anaknya kelaparan nanti. Tuan muda, tuan-tuan bicara apa sih, nyebelin? Mesum pria hidung belang, tak tahu malu Julian, urusan kita belum selesai, awas kamu. Saudara Julian adikku masih muda, sifatnya keras. Asal bicara jika ada yang menyinggung, mohon dimaafkan, saya minta maaf mewakilinya. Tidak apa-apa, gadis kecil lagi ngambek, sangat menarik Kak Kevin, nggak usah dimasukkan ke hati. Oh ya Saudara Julian, besok adalah perjamuan pertengahan musim gugur. Pejabat sipil dan militer akan hadir, yang mulia juga akan datang. Apa Saudara Julian mau ikut denganku? Kaisar juga akan datang. Kalau Saudara Julian berminat, sebaiknya bersiap dari sekarang. Di perjamuan nanti pasti akan ada acara berbalas puisi. Ini waktu yang tepat buat mencari ketenaran. Tuan Julian. Saudara Julian, apa kamu masih bisa nulis puisi? Aku berani bayar mahal untuk puisi tema pertengahan musim gugur. Harga bisa kita atur. Aku mau satu yang bernada heroik, yang bisa tunjukkan pamor keluarga militerku. Uang bukan masalah Tuan Julian, gaya puisi wanita anggun juga boleh. Besok adik perempuanku juga ke sana buat bantu naikkan pamornya. Itu gampang. Kalau soal puisi, stokku masih banyak. Dijamin di perjamuan pertengahan musim gugur nanti kalian akan mengejutkan semua orang. Tapi ya, aturan lama, penawar tertinggi yang dapat. Tuan muda, puisi-puisi Anda tadi bisa membuat Anda terkenal dan dikenang sepanjang masa. Kenapa Anda jual semudah itu? Kalau disimpan, seiring berjalannya waktu, Tuan muda pasti bisa pakai nama itu untuk raih sukses yang besar. Raih sukses yang besar, dari dulu sampai sekarang. Penyair mana yang cuma andalkan? Beberapa puisi lalu jadi pejabat, uang jauh lebih nyata. Bisa bikin keluarga hidup enak, lagi pula kabur. Demi keselamatan jiwa, itu jauh lebih penting. Pejabat di dinasti Zhou sudah miskin sial pula. Siapa juga yang sudi jadi itu?
Tuan muda Anda benar-benar sudah dewasa, sudah bisa memikirkan keluarga. Tentu saja. Lihat ya, kita harus kumpul uang yang banyak biar bisa beli susu formula untuk anak nanti, lalu beli baju baru, dan nyewa seorang guru. Itu baru namanya pencapaian yang nyata. Tapi ya kalau melihat kondisi tubuhmu, sepertinya kita bisa hemat uang susu. Tuan muda sudah memikirkan urusan masa depan anak kita. Hamba akan melayani Tuan muda sepenuh hati sebagai balasan kebaikan Tuan muda. Di perjamuan pertengahan musim gugur tahun ini, apa semua pejabatnya pada datang? Semua keluarga pejabat yang berbakat biasanya pasti datang, tapi anehnya banyak pejabat militer yang juga datang. Pejabat militer? Ternyata mereka suka seni berkelas begini. Bukan cuma itu, para jenderal itu juga bawakan banyak puisi. Orang-orang kasar mana bisa buat puisi, pasti pada beli cuma buat gaya-gayaan aja. Selanjutnya adalah sesi mengapresiasi keindahan puisi. Bulan terang terbit di atas laut, berbagi momen dari ujung dunia. Baris puisi ini maknanya sangat luas, dan perasaannya juga sungguh mendalam, adalah karya pewaris Earl Jonkin. Bulan terang terbit di atas laut, berbagi momen dari ujung dunia. Puisi ini punya nilai seni yang sangat tinggi. Kapan gerangan bulan terang itu tiba kuajukan secawan arak pada langit, tanpa ku tahu istana di surga sana. Tahun apakah yang saat ini berputar puisi ini, sungguh melepaskan batas keduniawian, serta memiliki maksud yang sangat berkelas, adalah karya Tuan Muda Ketiga Markis Buding. Ada apa sebenarnya di hari ini anak-anak para pejabat militer bisa menulis sebuah mahakarya seindah itu? Bulan terang zaman Qin perbatasan zaman Han, beribu mil ditempuh dan kawan belum kembali, andai jenderal. Naga masih di sini terbang kemari, tak akan ia biarkan pasukan musuh melintas lewat puisi ini tangguh di saat merana, bagaikan bisa menelan bumi alam ini. Ini karya kepunyaan anak Markis An Yuan. Benar sekali. Akulah yang menulisnya. Sebenarnya ada apa dengan tahun ini? Apa jangan-jangan matahari terbit di barat? Lihat saja anak para bangsawan ini, khususnya anak keturunan jenderal perang. Cuma untuk membuat sedikit laporan saja. Setengah mati repotnya. Terus kenapa tahun ini semuanya bisa terlihat seperti dirasuki oleh dewa sastra? Kaisar sungguh bijaksana. Puisi-puisi yang dibaca oleh para anak jenderal itu bukan murni diciptakan oleh mereka. Apa? Diciptakan dari tangan orang yang sama. Kira-kira siapa orang yang berbakat ini sehingga bisa membuat segudang karya sebagus ini? Orang itu adalah yang mulia cucu kaisar sendiri. Julian yang nulis. Kamu yakin semua puisi ini Julian yang nulis? Yang itu loh, yang di otaknya cuma mikir kabur doang, bocah tengik yang matanya berbinar pas ngitung duit. Masa begini, cara seorang kakek kandung mendeskripsikan cucu kandungnya sendiri. Benar sekali, hamba sudah memastikannya sendiri. Dari para putra jenderal yang hadir malam ini, mereka pernah membeli dari tangan yang mulia naskah asli puisi itu dengan harga tinggi. Proses transaksinya cukup ramai. Dulu nyuruh bocah tengik ini hafal satu buku saja, susahnya minta ampun, sekarang malah bisa bikin puisi. Apa sambaran petir itu beneran bisa nyetak orang jenius? Bagus, hahaha. Yang mulia, sudah tiba di perjamuan dibawa oleh Tuan Muda Kevin. Baginda beneran gak mau turun. Lagi pula ada banyak menteri yang nunggu Baginda turun buat milih juara, hahaha. Nggak usah, kalau aku turun identitasku pasti ketahuan. Lihatlah betapa bahagianya dia sekarang. Begitu dia terlibat persaingan keluarga kerajaan Julian, mungkin nggak akan sebahagia ini lagi. Tapi, gimana kalau Tuan Muda mau berjuang bareng Anda? Biar aku pikir-pikir dulu. Ada apa di bawah? Lapor yang mulia, pejabat sipil dan militer lagi bertengkar. Tunggu dulu Tuan Edwin. Ada satu hal yang saya kurang paham, lancang rasanya, tapi saya ingin bertanya pada para tuan muda jenderal yang menyajikan puisi ini. Puisi yang disajikan para putra militer malam ini semuanya adalah mahakarya. Tapi karya sebaik dan sebanyak ini masa dibuat oleh para perwira militer yang buta huruf. Sungguh sulit dipercaya, saya curiga semua puisi ini sama sekali bukan buatan mereka sendiri, melainkan hasil jiplakan. Omong kosong, apa kau ini menjiplak apanya? Oh, bukan. Bukan menjiplak. Begitu lebih baik, kulihat kalian para pejabat sipil. Mulai minta dihajar. Menjiplak saja kalian tak pantas. Kalian yang cuma tahu berkelahi orang-orang kasar buta huruf, mana mungkin bisa menulis puisi sebagus ini? Benar-benar lelucon besar. Sialan kau sebut siapa? Tentu saja kalian medan perang adalah tempat kalian. Kegiatan puitis semacam ini, acara elegan adu sastra ini, maksa masuk saja sudah kelewatan malah berani berbuat curang.
Pakai puisi jelek entah dari mana, buat sekadar gaya-gayaan menodai karya suci sastra benar-benar kasar dan rendahan, mempermalukan kaum terpelajar. Sarjana busuk keparat. Kau sebut siapa kasar? Cari mati kau, kami yang melindungi negara ini. Darah yang kami tumpahkan lebih banyak dari tinta kalian. Memangnya apa hak kalian beraninya menceramahi kami di sini? Benar sekali. Sudah jangan berkelahi antara pejabat sipil dan militer, lebih baik rukun saja. Tuan. Yang mulia di bawah makin kacau, kelihatannya mereka mau baku hantam, haruskah hamba hentikan agar tidak merusak keharmonisan dan mengacaukan pesta? Tak usah buru-buru. Kita lihat bagaimana Julian menghadapinya. Maksud yang mulia adalah? Di masa depan nanti, di aula istana ini, masalah semacam ini tak akan bisa dihindari. Masa depan kerajaan Zhu kelak akan diserahkan ke tangan Julian. Sekalian biarkan aku melihatnya bagaimana dia menangani situasi ini. Tunggu dulu. Tuan Anda sudah sangat tua, saya sarankan. Aku baik-baik saja, menjauhlah dariku. Hentikan semuanya. Hei kalian semua, dengarkan kata Markus. Pelajar kolot rasakan serangan bom gulaku ini. Terima ini orang kasar. Sungguh keterlaluan masa aku sebagai adipati tak bisa menghentikan kalian. Tuan biarkan saja mereka. Kekacauan ini tak akan berhenti kecuali yang mulia datang, yang lain tak akan berguna. Aku baju baruku yang kubuat dengan sangat mahal. Tuan Muda. Berhenti, kalian semua berhentilah. Sudah cukup ributnya. Aura Julian sungguh kuat, bahkan pejabat sipil dan militer berhasil ditaklukkan olehnya. Julian, kau pikir ini tempat apa dan siapa orang-orang di sini? Pantaskah orang rendahan? Seorang pedagang berteriak di sini sok memerintah. Kau bisa berdiri di pesta ini karena Tuan Muda menghargaimu. Beraninya kau mengacaukan acara. Kau pikir kau siapa? Hanya pedagang rendahan berani bicara di tempat ini. Perkataan Tuan Edwin benar, orang ini jelas pembuat onar dalam kekacauan pesta ini. Tuan Edwin, ucapanmu kurang adil. Walau Kak Julian pedagang, dia menyumbang metode garam halus, mengisi kas negara, berjasa besar pada istana penganugerahan nama garam Kaisar Andre adalah bukti nyatanya. Jangan merendahkan orang berjasa. Dia hanya oportunis yang licik, berjualan untuk meraup kekayaan lewat cara yang kotor. Baginda yang penuh belas kasih hanya memberinya sedikit penghargaan untuk meninggikan statusnya. Soal puisi-puisi ini, menurutku Julian memakai sebuah trik kotor dan rahasia, lalu mencurinya dari suatu tempat untuk dijual kepada kalian, para prajurit yang buta sastra, demi mencari keuntungan dan menyuburkan kecurangan. Ini sungguh memalukan kaum pelajar dan menambah hukumannya. Berani mengatai saudara kita begitu. Edwin adalah anjing suruhan Vincent, memusuhiku dengan begini sudah pasti adalah rencana Vincent. Tuan Edwin sangat dihormati dan punya wawasan luas. Begitu yakin menuduh puisi ini hasil curian yang didapat lewat cara kotor. Aku salut dengan imajinasimu. Kau masih mau berkelit? Ayo kita lihat caramu beralasan. Karena Tuan Edwin sangat yakin menilai si Julian buta sastra. Bagaimana kalau kita main permainan? Sekarang juga di hadapan pejabat sipil militer di bawah sinar terang rembulan. Dia tidak gila kan? Permainan apa di saat begini? Permainan yang sangat simpel, bisa membuktikan aku tak bersalah dan bikin Tuan Edwin terbungkam. Hanya saja tidak tahu apa. Tuan Edwin, selaku wakil kaum terpelajar ini, punya nyali terima tantangan seorang pedagang rendahan. Julian ini udah mau mati, masih aja banyak akal. Entah pakai trik apa sampai menipu orang-orang bodoh ini buat belain dia. Malam ini, aku bakal di depan umum, membongkar kedok aslinya dan hancurkan reputasinya. Julian, karena kamu masih keras, kepala aku bakal ladenin permainanmu hari ini, biar semuanya bisa lihat jelas seberapa hebat kemampuanmu. Bagus. Tuan Edwin sangat tegas nilai puisi di tempat itu terlalu ribet dan gampang diomongin orang kalau kita udah nyiapin duluan. Mendingan kita main sambung puisi aja gimana? Sambung puisi, ini jauh lebih susah dari bikin puisi sendiri, harus pas rima dan maknanya, dan juga nyambung kalimat sebelumnya. Paling nguji bakat dan wawasan, pasti nggak bisa curang. Julian bener-bener gila. Ngapain harus ngelawan dia, malah nantang? Tuan Edwin sambung puisi. Tuan Edwin kan pernah ngajar cucu kaisar sarjana besar penyusun kitab sastra. Pengetahuannya luar biasa luas, Julian cuma cari malu sendiri. Si bodoh ini ngapain sok hebat sih?
Tuan muda pasti bisa. Sambung puisi. Apa orang sepertimu, seorang pedagang yang baca buku dasar aja belum tentu lancar pantas main sambung puisi sama aku? Apa kamu ngerasa dirimu kurang cepat malu? Mending kamu cepat ngaku salah, ngaku kalau puisi ini bukan buatanmu. Aku nggak bakal masalahin ini lagi. Tuan Edwin udah banyak omong, Anda ini sebenarnya berani nggak? Baik. Dasar orang sombong yang tak tahu diri. Karena kamu sendiri yang cari mati, aku akan mengabulkannya hari ini. Taruhan ini karena kamu yang mengusulkan. Maka taruhannya biar aku yang tentukan. Anggap saja untuk memberimu. Dan kepada orang yang kamu tipu sebuah pertanggungjawaban. Boleh. Orang tua duluan. Jika kamu kalah, itu membuktikan malam ini puisi yang diberikan anak jenderal ini, semuanya kamu dapatkan dengan cara mencuri. Kamu harus di depan umum menghadapi semua rekan jenderal yang kamu tipu, bersujud dan mengakui kesalahan, akui bahwa kamu seorang penipu, dan menyesatkan banyak orang. Boleh saja, tapi syarat dari Tuan Edwin tidak mungkin semudah ini. Baguslah kamu sadar diri. Mungkin aku cukup mengerti Tuan Edwin bukanlah orang yang berjiwa besar. Julian, silakan nikmati kesombonganmu dulu. Sebentar lagi kamu tak akan bisa tertawa. Selain itu, Kamu harus serahkan semua harta keluarga Julian. termasuk resep rahasia garammu. Serahkan semuanya. Tuan Edwin ini benar-benar mau menghabisi Julian, seorang pedagang tanpa harta. Tanpa cara untuk cari uang, apa bedanya dengan pengemis? Salah sendiri dia tidak sadar kemampuan. Julian, saat kamu tak punya apa-apa lagi dan banyak utang, saat kamu sudah putus asa, aku akan menggunakan harga yang sangat murah untuk membeli resep garammu. Bukankah itu sangat mudah, bahkan membuatmu lenyap tanpa jejak dan tak ada yang peduli? Saudara Julian, sudahlah. Meski kamu sedikit pintar, tapi lawanmu ini adalah orang tua yang licik. Begini saja. Kamu pulanglah dulu sisanya, biar ayahku yang bereskan. Tuan Edwin benar-benar penuh perhitungan sampai mengincar harta juniornya. Baiklah, aku setuju. Kalau begitu, Tuan Edwin, bagaimana jika Anda yang kalah? Aku bakal kalah. Baiklah. Karena kau ngotot permalukan dirimu sendiri, biar ku buat kau putus asa total jika aku kalah. Nyawaku dan jabatanku ini ambil saja. Tuan Edwin, buat apa nyawamu itu? Cuma kasih barang tak berguna begini saja. Aku takkan persulit orang tua sepertimu. Kalau kau kalah sangat sederhana. Pertama, berlutut di depan umum, sujud 3 kali padaku dengan hormat, panggil aku kakek 3 kali. Kau sangat lancang. Keterlaluan. Sama sekali tak hormati tetua seenaknya saja. Jangan emosi dulu. Yang kedua, biar ku tampar wajahmu 2 kali, kau tak boleh menghindar, tak boleh membalas, tak boleh marah. Setelahnya kau harus teriak tamparan yang bagus. Memang pantas jadi keturunanku. Tak mau rugi sedikit pun. Tapi kalau adu puisi lawan Edwin, apa Tuan Muda bisa menang? Peluang menangnya kecil. Tapi anak ini takkan bertindak tanpa kepastian. Ini. Si Ju itu sombong sekali, padahal itu Tuan Edwin. Kau pikir dia bisa menang? Hanya mau selamatkan gengsinya saja? Lihat saja bagaimana dia dipermalukan nanti. Tuan Edwin tak berani setuju, jangan-jangan takut kalah. Baiklah. Aku setuju lakukan sesuai maumu, nanti kau jangan menyesal. Tegas sekali Tuan Edwin. Tolong kalian semua jadi saksinya. Jangan banyak omong. Bisa kita mulai sekarang kan? Tentu saja. Silakan ajukan soalnya Tuan Edwin. Tuan Edwin, silakan beri soal. Karena kau cari mati, biar ku buat kau mati di babak pertama. Cahaya jernih bak air basahi cawan. Cawan belum dituang, hati sudah mabuk, bayangan pohon istana bulan tampak acak. Anak ini pasti cuma beruntung. Sayap walet membelah warna musim gugur. Warnanya hiasi hutan mapel bak puisi. Puisi? Puisi usai ingin dikirim ke Dewi Bulan. Dewi Bulan bersandar tiup seruling giok. Tiup. Tiup. Tiupan trompet kam kejutkan angsa utara. Angsa lintasi benteng dan awan menutupi. Julian kita. Cucu pertamaku. Lihatlah bakat sastranya ini, kecerdasannya. Hahaha, sarjana besar apanya dihajar telak oleh Julian kita.
Puas rasanya sialan, sangat puas rasanya Tuan Muda benar-benar sembunyikan bakatnya. Sungguh jenius dunia. Tuan Edwin ternyata kalah. Bagaimana mungkin? Tuan Edwin, apa Anda butuh saya? Tunggu sebentar lagi. Perutku tiba-tiba terasa mulas. Hal ini mari bahas hal ini lagi nanti. Mau alasan ke toilet untuk kabur ya? Hitam di atas putih tertulis jelas, disaksikan oleh semua orang, Tuan Edwin. Kau tak berniat ingkar janji, kan? Julian. Kau. Aku ini pejabat kerajaan. Kau cuma pedagang rendahan. Mana pantas aku berlutut padamu? Tuan Edwin, kau sendiri yang menulis taruhannya dan menyetujuinya. Asal Anda berani berlutut. Aku ini sangat pantas menerimanya. Kau tidak takut kualat? Kualat aku masih muda. Energiku kuat. Tidak takut hal begituan. Julian, Tuan Edwin sangat dihormati, mana boleh kau hina begitu? Maafkan saja dia. Benar, ini kan cuma permainan. Jangan dianggap serius. Kau jangan sampai kelewatan. Omong kosong. Jelas tertulis hitam di atas putih, enak saja dibatalkan. Tadi waktu kau paksa kami untuk mempertaruhkan semua harta, kenapa tidak bilang ini permainan? Sekarang sudah kalah dan mau lari dari tanggung jawab. Jangan harap. Yang mulia Tuan Muda sangat bersikeras. Pasti akan sangat menyinggung Tuan Edwin. Pengaruhnya di istana sangat besar. Nanti pasti dia tak akan segan-segan untuk mengincar Tuan Julian. Menyinggung, Sejak tua bangka ini mengincar resep garam halus milik Julian dan mengirim orang memfitnahnya, lalu di depan umum menuduhnya menjiplak puisi ini sudah jadi perseteruan sampai mati. Bukan Julian yang menyinggungnya, tapi dia yang terus menyudutkan Julian. Kalau hari ini Julian mengalah, besok Edwin akan makin menjadi-jadi. Memukul anjing itu memang harus keras. Dengan begitu dia tidak akan berani menggigit lagi. Julian, jangan kecewakan aku. Ada apa ribut-ribut begini? Ini pesta perayaan musim gugur. Seharusnya kita bersuka cita. Kenapa malah ribut terus? Yang mulia tolong keadilannya. Si pedagang Julian ini bukan cuma sengaja membuat jebakan taruhan untuk menipu hamba. Dia juga mempermalukan hamba di depan umum dan memaksa hamba berlutut. Perbuatan macam ini jelas-jelas melanggar hukum dan meremehkan aturan kerajaan, serta sama sekali tidak menghormati Anda, Yang Mulia. Kakak? Wajah orang ini kenapa sangat mirip dengan kakakku? Tidak mungkin kakakku sudah meninggal sejak lama. Pasti cuma perasaanku saja. Soal malam ini, aku sudah dengar sedikit Tuan Edwin sangat dihormati meski ada salah kata kamu sebagai generasi muda. Tidak seharusnya mendesaknya seperti ini. Menurutku, sebaiknya lupakan saja masalah ini. Kamu minta maaf pada Tuan Edwin demi menjaga martabatnya. Bagaimana? Mohon pengertiannya, Pangeran. Saya tidak berniat mempermalukan Tuan Edwin, tapi taruhan sudah disepakati. Saya hanya minta Tuan Edwin menepati janjinya. Julian sebagai seorang pangeran maju sendiri untuk menengahi, kamu sama sekali tidak menghargaiku. Apa kamu pikir dengan diberi nama oleh kakek kaisar? Kamu bisa bersikap seenaknya, bahkan mengabaikan kata-kataku. Harga diri pangeran tentu sangat berharga, tapi perjanjian tetaplah perjanjian. Apa karena Tuan Edwin seorang menteri dan saya hanya rakyat biasa, Pangeran, bisa mengabaikan perjanjian ini kalau begitu? Saya memberanikan diri untuk bertanya nantinya kelak bagaimana Pangeran mendapat kepercayaan seluruh rakyat. Kurang ajar, kamu cuma pedagang rendahan, hanya beruntung mendapat karunia kaisar. Jadi tidak tahu diri seperti ini sombong dan membangkang beraninya mempertanyakanku. Hari ini akan kutunjukkan perbedaan kedudukan kita. Pengawal, bahwa bajingan tidak tahu hormat ini, tangkap dia. Bawa ke pengadilan Yingtian, jaga dengan ketat, tunggu hukumannya. Siapa yang berani menyentuhnya? Awas Tuan Muda. Nora. Beraninya main licik. Mati kau. Nora, bertahanlah, Nora. Lihat aku jangan tidur.
Tuan Muda, asalkan Anda tidak apa-apa, aku lega. Chi Vincent. Aku Julian akan mengingat dendam ini. Akhirnya aku tahu kenapa seorang pelayan begitu penting di hatimu. Aku terlalu memanjakan Vincent Jiang Huan. Ikut denganku. Baik. Cucu memberi salam pada kakek. Hormat pada Yang Mulia. Vincent, sombong sekali kau. Cucu tidak berani. Cucu hanya melihat Tuan Edwin dihina dan Julian bicara seenaknya. Terbawa emosi sesaat. Cucu sama sekali tak ada niat meremehkan kakek. Pengawal itu bertindak sendiri sama sekali bukan niat cucu. Jiang Huan. Siap, Yang Mulia. Tangkap Edwin, cabut semua jabatannya, jebloskan ke penjara. Yang Mulia ampuni hamba, Yang Mulia hamba difitnah. Hamba hanya menjaga martabat istana. Tolong hargai pengabdian hamba. Perbuatanmu hari ini sangat mengecewakanku. Sebagai cucu kaisar tidak bisa membedakan benar dan salah. Mudah percaya pada satu pihak, kurang tegas terhadap bawahan, hampir memicu bencana besar. Pulang dan renungkan kesalahanmu tanpa titah dariku. Dilarang keluar dari Istana Timur, selangkah pun pikirkan baik-baik. Apa itu jalan seorang putra mahkota? Apa itu hukum seorang kaisar? Cucu. Cucu akan mengingat ajaran kakek. Cucu tahu bersalah. Siapkan kuda ke kediaman Zhu. Aku ingin melihat keadaan Julian. Baik. Nora, bangunlah. Jangan menakutiku. Kamu harus baik-baik saja. Kita masih harus cari uang bersama dan kabur bersama. Benar, jika kamu tidak mau kabur, kita tidak akan kabur. Kita akan tinggal di sini. Aku akan menghidupimu seumur hidup. Cepatlah bangun. Jangan cemas, Tuan. Biar aku periksa lukanya dulu. Tenang saja, Tuan, luka Nona ini memang parah. Beruntung organ vitalnya tak terluka. Aku akan memberinya beberapa resep obat. Dirawat dengan baik untuk beberapa saat, pasti akan pulih secara perlahan. Baguslah kalau tidak apa-apa. Baguslah kalau tidak apa-apa. Kak Julian, kabar gembira. Ini adalah kabar yang sangat luar biasa. Nora sudah sadar. Ternyata kamu. Apa di hatimu cuma ada Nona Nora, lalu ada apa lagi? Saya sudah sembuh, Tuan Muda. Cepatlah pergi istirahat. Asalkan kamu baik-baik saja, aku akan segera pergi istirahat. Kalian berdua jangan pamer kemesraan. Ada kabar gembira, ada titah dari Yang Mulia. Karena di perjamuan pertengahan musim gugur beberapa hari lalu, puisimu mengalahkan Edwin. Bakatmu sangat luar biasa. Kamu ditunjuk langsung oleh Yang Mulia sebagai sastrawan besar. Sekarang kamu bagi para cendekiawan di seluruh kota, bukan tapi sudah jadi idola sekota. Sastrawan besar yang ditunjuk langsung Yang Mulia. Apa dia pikir masalahku masih kurang? Mana bisa ini disebut masalah? Ini adalah kehormatan besar. Nanti siapa lagi yang berani bilang, kamu anak pedagang yang suka foya-foya. Sekarang kemanapun kamu pergi. Semua orang pasti akan menghormatimu. Bisa dibilang aku ini idola sekota. Aku jadi idol nih. Kak Kevin, kayaknya aku menemukan cara menguras uang. Maksudku cara baru untuk dapat uang apa? Kita pergi dulu ke toko yang dulu kamu kasih padaku. Nanti di sana pasti ku kasih tahu apa yang mau kulakukan. Tuan Muda. Anda istirahatlah dulu, Tuan Muda ini terlalu pekerja keras deh. Kevin, yakin ini tempatnya? Tempat ini kelihatannya agak aneh. Bukannya dulu bisnis di sini bagus, gimana aku bisa buka toko buku? Benar kok ini tempatnya. Waktu aku cek bulan lalu masih buka dan jualan, kok baru beberapa hari sudah tutup. Tuan-tuan mau lihat toko ya? Mending urungkan niat kalian segera. Beberapa hari lalu Sungai Nan banjir besar. Ribuan pengungsi berbondong-bondong ke Ying Tianfu walau istana buka dapur umum, tapi itu nggak cukup. Banyak pengungsi nggak punya tempat tinggal dan nggak ada makanan. Mereka berkeliaran di seluruh kota. Para pengungsi itu sangat kelaparan. Sering terjadi pencurian dan perampokan. Bikin warga resah, bisnis nggak bakal bisa jalan. Julian, pengungsi datang. Bukannya ini kesempatan bagus buat kita kaya. Harga pangan pasti melonjak, kita bisa manfaatkan ini buat untung besar. Lebih cepat dari jual kipas dan kantong wangi itu. Kenapa pukul aku? Emang aku salah ngomong? Kevin,
Cari untung dari bencana. Dapat uang dari air mata pengungsi itu nggak bermoral. Kita cari uang, harus bikin hati tenang. Uang dari atas penderitaan orang lain. Aku anggap kotor. Julian punya visi dan hati yang begitu mulia, pantas saja Baginda Kaisar memandangnya beda. Bahkan rela melindunginya diam-diam. Ini baru orang yang benar-benar patut dihormati. Pikiranku tadi benar-benar memalukan. Jangan bengong saja. Masih banyak cara buat kayak nanti sekarang. Cepat ikut aku pulang. Pulang? Pulang buat apa? Nggak jadi lihat toko. Lihat toko apanya tanggap bencana lebih penting. Kita kembali dan kumpulkan orang. Pergi ke pasar. Beli pangan dengan harga wajar semampunya. Kain obat-obatan. Buka beberapa dapur umum terdekat. Dan klinik gratis. Masalah paling mendesak soal pangan dan penyakit harus diselesaikan dulu. Satu persatu ya, jangan buru-buru. Semua pasti dapat. Kenapa dia selalu berubah-ubah? Kemarin masih seperti pria hidung belang. Lalu jadi pedagang licik yang mata duitan. Sekarang malah demi para pengungsi. Dalam cuaca seburuk ini, dia turun langsung bagikan bubur Julian. Sebenarnya kamu ini orang yang seperti apa? Terima kasih Nona Vivian. Malah membuatmu menemani kami di bawah terik matahari seperti ini. Siapa yang datang membantumu aku? Aku kesini bantu kakak keempatku. Kamu itu pakai nama keluarga Adipati Wei. Jangan rusak nama baik ayahku. Kenapa sekarang saat aku bicara dengannya jantungku berdebar kencang? Apa jangan-jangan aku menyukainya? Yang mulia cucu kaisar, kita juga datang cepat juga ya geraknya. Baru beberapa hari lalu dihukum kurungan. Sudah secepat ini keluar tinjau rakyat dan berbuat amal. Kamu bilang apa? Dikurung. Benar. Setelah kamu pergi dari jamuan pertengahan musim gugur, cucu kaisar mengancam kami. Lalu, Yang Mulia Kaisar datang, bukan cuma memenjarakan Edwin, tapi juga menghukum kurung cucu Kaisar. Aneh sekali kenapa bisa begitu. Kebetulan, setiap kali aku hadapi masalah Kaisar, selalu muncul tepat waktu aku mengerti. Aku tahu, pasti karena aku banyak berkontribusi untuk dinasti Juju Qiankun, merasa berterima kasih padaku. Makanya, dia menyuruh pengawal kekaisaran mengawasiku. Harus kuakui. Zhu Qiankun benar-benar kaisar yang baik. Demi orang luar, dia bahkan menghukum cucunya sendiri. Sebenarnya dulu Yang Mulia cucu mahkota punya reputasi baik di istana. Dia lembut pada orang lain, rajin belajar, dan suka bertanya. Di perjamuan pertengahan musim gugur kali ini, dia juga terpengaruh oleh hasutan si tua bangka Edwin itu, makanya dia bertindak gegabah. Kamu terlalu polos. Menilai orang tidak bisa dari apa yang dia lakukan di luar. Kamu harus lihat bagaimana dia melakukannya dan mengapa dia melakukannya. Lihat saat dia membagi bubur di mana dia berdiri, jaraknya minimal 5 langkah dari panci, dikelilingi pengawal karena takut didekati pengungsi. Bukan dia yang menyendok buburnya, bukan dia juga yang membagikannya. Dia bahkan tak menyentuh centongnya. Apa kamu pikir dia sungguh-sungguh menolong? Dia memang tersenyum, tapi senyumannya dibuat-buat. Coba lihat matanya. Apa tatapannya benar-benar tertuju pada wajah para pengungsi yang pucat dan kurus itu? Yang dia pedulikan hanyalah apa ada orang yang melihatnya. Dan apakah amal ini bisa tersebar di istana lalu terdengar ke telinga Yang Mulia? Soal melihat kebenaran kamu memang yang paling hebat, Kak Zhu. Yang Mulia sungguh baik hati. Secara langsung datang memberikan kita orang Malang ini bubur. Benar sekali. Seorang keturunan kerajaan tidak sombong sama sekali. Kalau nantinya Yang Mulia seperti ini naik takhta jadi kaisar, dia pasti akan jadi pemimpin yang peduli rakyat kaisar yang baik. Orang baik dinilai dari tindakan bukan isi hatinya. Kalau rakyat merasa dia baik, maka dia orang baik. Efek inilah yang dia inginkan, Kak Kevin. Ingatlah, Rengen juga pemer. Belum tentu pejabat yang baik. Apalagi raja yang bijak. Biasanya orang yang tekun bekerja, tak mencari ketenaran dan berani mengambil risiko menyinggung orang. Barulah orang yang sungguh-sungguh mau bekerja. Sudahlah. Ini tak ada hubungannya dengan kita. Kita ini cuma rakyat biasa. Soal siapa yang nantinya jadi kaisar, bukan kita yang menentukan. Kalau saja cucu tertua mahkota masih hidup, tak akan memberi ruang untuk bajingan seperti Vincent memanfaatkan keadaan. Julian, kamu pedagang rendahan. Gara-gara kamu guruku di penjara, bikin aku di depan kakek kaisar. Kehilangan muka dan wibawa. Hari ini awalnya aku mau memulihkan nama baik dengan bagi bubur. Kamu malah lakuin hal yang sama. Sengaja nurunin derajatku. Kalau dendam ini nggak dibalas, pantang bagiku Vincent disebut manusia. Terima kasih. Ampuni hamba yang mulia, ampuni hamba yang mulia. Hamba nggak sengaja.
Nggak apa-apa. Kayak cepet bangun, cuman sepatu kok. Kalau kotor tinggal ganti dan cuci. Sana ambil semangkuk lagi. Jangan sampai kelaparan. Terima kasih Yang Mulia, Anda benar-benar dermawan. Di sini terlalu banyak mata. Aku pergi ganti baju dulu. Mengingat sifat Vincent yang pendendam itu. Mana mungkin dia diam saja, Kak Kevin? Tolong jaga sebentar di sini, aku segera kembali. Kak Julian mau kemana? Rakyat jelata bau tanah berani kotorin sepatuku. Kamu tahu pakaian ini berapa harganya? Jual seluruh keluargamu juga nggak bisa ganti. Ampun Yang Mulia, ampuni hamba Yang Mulia. Hamba beneran nggak sengaja, mohon kemurahan hati Yang Mulia. Hajar dia. Hajar habis-habisan. Hajar sampai dia ingat. Anggota kerajaan. Nggak boleh disentuh rakyat jelata sepertinya. Kalau mati buang yang jauh, jangan kotorin mataku. Baik. Hentikan. Berhenti. Oh. Kirain siapa? Ternyata sastrawan besar kita. Kenapa bukannya bagi-bagi bubur di sana, malah ikut campur di sini? Pangeran tadi di depan orang-orang masih pura-pura baik. Kok tiba-tiba berubah ke kakek tua yang nggak sengaja salah, malah dipukuli. Cepat banget berubahnya. Lebih cepat dari buka buku. Memangnya kau siapa berani mempertanyakanku? Tua bangka ini ngotorin sepatuku. Memangnya kenapa kalau aku hajar? Mending menyingkir sana. Kalau enggak, aku bakal habisi kau juga. Vincent katanya kau pangeran calon penerus takhta. Tapi lihat dirimu sekarang sama preman jalanan, apa bedanya? Kurang ajar, rakyat jelata sepertimu. Berani panggil namaku sembarangan. Kau pikir kau siapa? Berani menceramahiku. Pengawal tangkap orang sombong ini, tahan dia. Hari ini akan kuberitahu, bedanya kasta. Julian, oh Julian. Bukannya kau suka ikut campur dan pura-pura jadi orang baik. Oke? Akan kukabulkan. Kalau mau belah tua bangka ini, biar pukulan ini kau yang terima gantinya. Vincent, kelakuanmu nggak pantas, hati-hati dilengserkan. Lumayan juga rimanya. Kelakuan nggak pantas. Memangnya sejak kapan urusanku diurus rakyat jelata sepertimu berani mengaturku? Hajar dia, hajar sampai mati, hajar sampai dia berlutut. Biar rakyat jelata ini sadar akibat cari masalah denganku. Siapa yang berani sentuh saudaraku? Kevin, berani sekali kau berani mengganggu orangku. Kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu saja, aku tahu, kau kurang ajar. Aku ini cucu kaisar kau demi rakyat jelata. Berani tidak hormat padaku, yang mulia menuduh sembarangan. Mana berani saya tidak hormat. Saya hanya melihat, ada yang mau memukul saudaraku. Jadi saya panik. Gagal mengerem langkah, tidak sengaja melukai orang yang mulia. Mana bisa ini disebut tidak hormat? Ini namanya membela kebenaran. Benar membela kebenaran. Saudaraku? Tidak sia-sia aku baik padamu. Bagus-bagus, kalian hebat. Bangun kalian, pukul mereka semua sampai mati. Yang mulia, sepatu baruku bagus tidak? Kau tidak bermaksud menendangku kan? Benar, tepat sekali, berhenti memukul, hentikan. Kalian berdua gila. Kevin, kau yakin mau berpihak pada Julian? Berpihak Humph dulu. Aku tidak punya pilihan. Sekarang, ada yang mulia Leonard. Untuk apa aku mengikutimu? Orang licik dan kejam munafik bermuka dua sepertimu. Yang mulia, bukankah saya sudah memihak Anda kau? Kalian bagus sekali, Kevin. Ingat ini baik-baik, dan kau Julian, penghinaan hari ini akan kuingat. Tunggu saja pembalasanku. Aku takkan membiarkan kalian tenang. Ayo pergi. Aku tunggu, Vincent. Keluarkan saja semua trikmu. Aku siap meladeni sampai akhir. Kek. Sudah aman, pulanglah. Hati-hati lain kali. Terima kasih Tuan, terima kasih. Saudara Julian nyali yang besar, tapi sekarang kita benar-benar membuatnya sangat marah. Sejak masalah Edwin itu, kita sudah bermusuhan sampai mati. Takut apa musuh datang kita hadang, badai datang kita lawan.
Tumben hari ini nggak kelihatan pangeran kita itu. Kemarin kan habis kita pukuli sampai babak belur, nangis, sesenggukan lagi kalau jadi kamu. Apa masih punya muka buat ketemu orang? Hahaha, bener juga sih. Bayangin aja tampang berantakannya kemarin, aku jadi nyesel. Nyesel? Kenapa nyesel kemarin nggak nambahin 2 pukulan pas lagi kacau? Dia itu pangeran loh. Mukulin pangeran kesempatan kayak gini langka banget, mukul sekali aja bisa buat sombong seumur hidup. Udah, kalau nanti ada kesempatan begini lagi aku bakal ingat kamu. Janji ya. Nggak nyangka di zaman kuno ini, aku bisa dapat teman baik kayak gini, mati pun rela deh. Tapi tiap hari, bagi-bagi bubur. Nggak akan bertahan lama, mending kasih mereka tempat buat menetap. Maksud saudara Chu? Saudara-saudara sekalian. Kalian mau makan kenyang enggak? Mau punya tempat tinggal enggak? Mau bertahan hidup pakai tangan sendiri enggak? Lagi pula ngandelin bantuan pemerintah tiap hari. Bukan solusi jangka panjang bubur, cuma buat sementara, nggak bisa selamanya. Tentu saja kami mau. Bagus. Tambang garamku lagi butuh orang yang mau dikasih makan dan tempat tinggal gajian setiap bulan. Nggak bakal ditunggak pura-pura bagiin bubur di sini biar bisa suruh semua orang. Jadi kuli keluarga Cukan. Bener banget pengungsi udah kasihan begini. Malah suruh mereka kerja mati-matian. Kamu ini manusia bukan sih? Mending kita ikut pangeran. Cuma pangeran yang benar-benar peduli sama kita. Panjang umur pangeran. Panjang umur pangeran. Omong kosong. Mereka semua disuruh Vincent buat ngawasin aku. Masa kamu nggak sadar abaikan saja mereka? Kita urus saja urusan kita sendiri. Yang mau kerja denganku, bisa daftar ke aku sekarang. Tuan Julian, saya bersedia mendaftar. Baik, akan kutulis namamu sekarang. Wah, dapat orang suruhan dari mana nih? Kalian benar-benar tak tahu diuntung Tuan Julian rela agar kalian bisa makan kenyang, merogoh koceknya sendiri untuk bagi-bagi bubur. Sekarang demi mata pencaharian kita, dia memutar otak, kalian malah berpikir dia punya niat terselubung. Orang munafik yang sebenarnya adalah orang yang kalian puja-puja itu, Yang Mulia Pangeran. Waktu itu saya cuma tak sengaja mengotori sepatunya, tapi dia malah memukuli saya sampai setengah mati. Orang seperti itu mana pantas kita hormati? Omong kosong apa kau ini? Maksudmu Yang Mulia memukulmu mau bohongi siapa? Aku tidak bohong. Lihatlah, lihat luka di tubuh saya ini. Ucapanku ini sungguh benar. Kalau bukan karena Tuan Julian datang tepat waktu dan mati-matian melindungi saya. Gara-gara itu Tuan Julian sampai ikut dipukuli oleh Yang Mulia tidak. Masa sih? Padahal Yang Mulia kelihatan sangat baik hati, tapi luka ini sepertinya bukan palsu. Kakek aku memaklumi usiamu yang sudah tua. Jadi soal kemarin takkan kupermasalahkan lagi. Tapi hari ini kau malah di sini memfitnah nama baikku. Apa maksudnya ini? Memang benar, kemarin aku bagi-bagi bubur di sini dan melihatmu tak sengaja menumpahkan buburnya. Saat itu aku bilang tidak masalah dan menyuruh orang mengambilkan semangkuk lagi untukmu. Banyak orang di sini yang bisa jadi saksi. Kenapa cerita dari mulutmu malah jadi aku yang memukulmu? Yang Mulia. Yang Mulia saat itu memang bilang tidak masalah, tapi setelah itu Anda malah menyeretku ke dalam gang. Memukulmu? Buat apa aku memukulmu? Aku tak punya dendam padamu, kenapa harus mempersulit orang tua sepertimu? Kakek, apa kau disuap orang? Untuk sengaja memfitnahku di sini. Aku. Tidak apa-apa, kakek pulang saja dulu biar aku yang mengurus ini. Tidak bisa. Walau aku tidak punya kuasa. Tapi aku masih punya hati nurani. Aku tidak bisa membiarkan orang sebaik Anda dicap buruk. Hari ini dengan nyawaku akan kubuktikan bahwa Tuan Julian tidak bersalah. Kakek mau ngapain? Tuan Muda Julian, jangan tahan aku, biarkan aku mati. Biar aku bisa buktikan bahwa Anda benar-benar peduli pada rakyat. Kakek keliru, nama baikku. Tak perlu dibuktikan dengan nyawa siapapun. Kakek tetap hidup, lebih penting dari apapun. Di zaman ini, kekuasaan kaisar itu mutlak. Vincent sudah bertekad, mau menghancurkan reputasiku. Tapi setelah keributan kakek tadi, semua orang sudah bisa menilai sendiri. Orang yang kubutuhkan, hanya orang pintar yang paham situasi, orang bodoh yang gampang dihasut aku nggak butuh. Aku nggak peduli bagaimana cara orang memfitnahku. Maupun apa pandangan mereka tentangku, aku tulus mempekerjakan kalian. Kuotanya nggak banyak, yang mau daftar buruan telat bakal ditinggal. Aku daftar. Aku juga.
Yang mulia nggak kesana, Anda nggak bantu Tuan Muda Julian bicara menteri-menteri itu sedang mengawasi. Nggak perlu bocah ini sudah menemukan cara terbaik, nggak buru-buru membuktikan dirinya bersih, nggak buru-buru ribut dengan Vincent, tapi langsung selesaikan masalah. Dia tahu yang dibutuhkan rakyat bukan siapa benar atau salah, tapi harapan untuk bertahan hidup. Cucuku, benar-benar sudah dewasa. Kau tahu nggak hal bodoh apa yang kau lakukan belakangan ini? Kakek cucu tahu sudah salah, cucu cuma khilaf sesaat. Khilaf sesaat. Kau menghasut para pengungsi agar memukul orang yang membagikan bubur. Itu kau sebut khilaf sesaat. Kau suruh orang sebar rumor. Itu kau sebut khilaf sesaat. Kakek, Cucu-cucu cuma mau beri Julian itu sedikit pelajaran. dia berulang kali menghina cucu, bahkan berani memukul cucu. Pelajaran kau ini cucu kaisar. Dia itu siapamu? Mana pantas kau memberinya pelajaran? Apa kau tahu, jika sekumpulan pengungsi ini terus mengandalkan bantuan istana, kas negara bakal cepat terkuras. Kau malah membahayakan nyawa rakyat. Tak pernah kau pikirkan hanya demi ego dan harga dirimu yang menyedihkan. Kau pertaruhkan ribuan nyawa rakyat sebagai mainan. Inikah jalan pemimpin yang kuajarkan? Awalnya kukira kau masih terlalu muda dan termakan hasutan Edwin. Aku berikan kesempatan biar kau mengurung diri, agar kau introspeksi, tapi dirimu malah makin menjadi-jadi, taktikmu makin licik, hatimu juga makin kejam, berkali-kali kau ulangi. Kakek cucu sungguh mengaku salah, tolong beri cucu satu kesempatan lagi. Kesempatan. Berapa banyak kesempatan yang kuberikan? Coba renungkan sendiri baik-baik. Kakek. Cucu ada satu hal yang tak paham. Bicara. Cucu ini kan cucu kandung kakek, yang kakek awasi sejak kecil. Tapi kenapa kakek, kenapa? Selalu membela si Julian itu, dia kan cuma seorang pedagang, cuma orang luar. Atas dasar apa dia? Omonganmu benar. Kau memang cucu kandungku. Namun tahukah kau, si Julian itu, siapa dia? Bukannya dia cuma si pembuat onar. Dia itu kakak kandungmu. Kakanda. Tidak. Tidak mungkin, dia jelas-jelas sudah mati. Anda sendiri yang bilang bagaimana bisa. Kenapa aku melakukannya? Kau tidak perlu tahu, kau hanya perlu ingat mulai sekarang. Kalau kau berani menyentuhnya sedikit pun, aku takkan melepaskanmu. Dia sudah kembali. Dialah cucu tertua kaisar, lalu aku, apa arti usahaku selama ini? Mulai sekarang kau dihukum kurung. Sampai kau sadar dan benar-benar mengaku salah, baru kau boleh keluar. Kenapa aku sudah berjuang bertahun-tahun, aku menyenangkan hati kakek kaisar, mendekati para menteri, selalu bersikap hati-hati. Kenapa aku harus menyerahkan takhta pada orang lain? Memangnya dia siapa? Cuma pecundang bodoh karena tersambar petir, pedagang rendahan yang bau uang atas dasar apa dia kembali dan merebutnya dariku. Tuan muda sakit. Tidak. Kalau kau menciumku, pasti takkan sakit lagi. Tuan muda mulai bercanda lagi. Nora, terima kasih untuk hari ini. Dan juga sebelumnya kau melindungiku dari pedang akan selalu kuingat dalam hati. Hamba-hamba rela berbuat apa saja demi Tuan muda. Benarkah? Tuan muda. Gawat! Ampun deh, tiap kali aku mau berbuat baik, pasti ada aja yang ganggu. Orang-orang ini jangan-jangan di badanku dipasangi CCTV. Tuan muda. CCTV itu apa? Dijelasin juga kamu nggak ngerti pokoknya. Ada apa lagi? Tuan-tuan muda, ada kabar dari Gunung Garam katanya. Ada yang mati. Apa ada yang mati? Gimana ceritanya alat di Gunung Garam walau beda dari zaman modern, tapi pasti aman kok, bisa ada korban jiwa. Mandor utus orang kasih kabar kilat. Katanya sore tadi ada pekerja yang mati, detailnya belum sempat dijelaskan. Apa kecelakaan atau? Sekarang keluarga korban udah berlutut di depan gerbang nangis histeris, minta tuan muda tanggung jawab. Hah, ya elah, waktunya pas banget. Vincent baru aja bilang mau bunuh aku. Di sini udah ada yang mati. Kalau ini cuman kebetulan potong kupingku. Tuan muda, Anda jangan keluar, biar aku yang hadapi. Bisa lari sementara tapi nggak selamanya. Ayo kita lihat. Anakku yang malang, kamu kerja buat Julian yang kejam sampai mati kelelahan.
Julian, keluar, kamu ganti nyawa anakku. Katanya dapat makan dan tempat tinggal, katanya digaji bulanan. Kenapa anakku mati baru 3 hari kerja? Anakku. Singkirkan tangan kotormu. Kau pembunuh, jangan sentuh mereka. Cepat bangun. Lantainya dingin. Tenang saja. Ada aku di sini. Hari ini pasti kuberi kalian keadilan. Yang mulia pangeran, tolong beri hamba keadilan, putraku mati dengan sangat tragis. Vincent, bukannya kau sedang dikurung, beraninya kau keluar dikurung. Demi rakyat. Demi menuntut keadilan bagi korban. Meski aku harus melanggar titah. Atau dihukum kakek kaisar, aku rela. Inilah tugasku sebagai cucu kaisar. Dan juga sebagai pewaris sah, bukan seperti orang tertentu, tidak seperti orang di kediaman ini, yang seperti tikus God. Saat ada masalah. Bahkan tak berani unjuk muka. Dia membicarakanku ya, tikus baru saja, aku mau keluar, padahal dia sendiri yang menerobos. Tunggu, dia bilang, pewaris sah, apa hubungannya denganku? Aku kan bukan keturunan kerajaan, apa otak orang ini agak geser? Percaya atau tidak, aku Julian saat rekrut pekerja selalu jamin makan dan tidur, sama sekali tak pelit. Kematian putra kalian pasti akan kuselidiki dan beri kalian penjelasan. Sekarang tenanglah dulu di luar dingin, ayo masuk dan bicara pelan-pelan. Anyahlah, kau pembunuh, aku tidak percaya padamu. Tuan muda. Cucu kesayangan kakek, lihat mainan barumu. Suka enggak? Kakek, ayo cepat kejar aku. Julian sayang, setelah hafal bagian ini kakek akan beri kue manis. Tuan muda sadarlah. Jangan buat saya takut. Nora. Tuan muda, Anda sudah sadar Anda membuat saya takut setengah mati. Julian, pura-pura mati saat begini mau lari sampai kapan lagi? Kematian putra kalian pasti akan aku usut tuntas. Siapapun pelakunya, aku pasti berikan kalian penjelasan. Untuk apa kamu begini? Kalau tak merasa bersalah, kenapa harus sepanik ini? Julian, apa kamu takut? Sepertinya Julian takkan bisa bangkit lagi kali ini. Ada korban tewas di tambang garam, dan sekarang kondisinya hancur begini. Ini karma. Semuanya tenanglah. Ada aku di sini, pelaku asli takkan dibiarkan lolos dari hukum. Kakek kaisar, dia memanggilku Yingger. Istana di dalam gambaran itu adalah istana kaisar. Berani tangkap aku. Lihat dulu apa ini. Aku tidak bermaksud lancang. Aku cuma lihat ada yang mau memukul saudaraku, terlalu panik sampai tidak bisa ngerem. Setiap kali aku mendapat masalah kakek itu selalu langsung muncul. Dengan cara yang tak biasa, bantu aku membereskannya. Plakat pengampunan diberikan begitu saja. Kevin, seorang tuan muda, rela memihakku untuk melawan Vincent. Yang bisa melakukan semua ini di seluruh dinasti Zhu, cuma ada satu orang. Tuan muda, tuan besar datang. Julian, gimana keadaan lukamu kakek? Kakek dengar kamu dapat masalah, jadi kakek langsung kemari. Tenang saja, kakek pasti bantu selidiki kebenarannya dan membelamu. Kakek, tadi kakek bilang akan bantuku mencari tahu kebenaran. Tentu saja kamu tenang saja, selama ada kakek tidak akan ada yang menuduhmu. Suara kakek di istana masih cukup didengar. Iya, itu sudah pasti. Tenang saja, kakek tidak akan membiarkan orang menindasmu. Meski orang yang mencelakaiku adalah cucu kaisar. Tentu saja, di depan kebenaran tidak memandang status, apalagi kakek ini. Iya, lagi pula kakek adalah kaisar saat ini kan, benar kan? Julian, kamu sejak kapan kamu tahu? Kamu mau tanya gimana aku nebaknya? Atau tanya kapan aku mengingatnya? Senang ya bohongin aku, Pak Tua. Salah. Harusnya aku panggil kamu yang mulia. Julian, dengar penjelasan kakek dulu. Jelasin apa? Jelasin kalian yang permainin aku. Jelasin aku yang kayak orang bodoh. Bertingkah konyol di depanmu. Mikir, cari uang buat bawa kamu kabur. Tapi sialnya kamu itu adalah kaisar yang mau bunuh orang itu. Kamu tahu nggak kenapa aku dari awal pengen kabur? Karena sialnya aku tahu sejarah. Aku tahu Adrian bakal mati.
tahu Zhu Qiankun bakal ngelakuin pembantaian. Aku takut kamu kena imbasnya gara-gara aku. Tiap hari aku pusing cara cari duit lebih. Gimana cari plakat pengampunan buatmu? Gimana bawa kakek ngejauh dari masalah? Tapi hasilnya, ternyata kamulah yang mau pembantaian itu. Dan aku ini cuma si bodoh yang pengen terus bawa kamu kabur. Julian, kakek-kakek nggak bermaksud bohongin kamu. Nggak bermaksud. Kalau gitu kasih tahu aku, kapan kamu berencana ngomong jujur ke aku? Kakek belum mikir sampai sana. Oke. Bagus banget. Aku nonton kamu acting selama ini. Kamu juga nontonin aku acting selama ini. Kita ini emang serasi banget. Julian, kakek ngaku udah bohongin kamu, tapi kakek nggak niat permainin kamu. Kakek cuma mau ngelindungin kamu. Kakek susah payah nyelamatin kamu. Kakek cuma bisa ngirim kamu keluar istana ganti identitas, biar kamu jauh dari pertikaian itu. Kakek kira ini demi kebaikanmu. Makanya kamu terus bantuin aku. Makanya kamu ngasih plakat pengampunan itu. Makanya kamu ngehukum Vincent. Makanya kakek mau kasih tahu kamu orang yang bakal ngelakuin pembantaian itu, Zhu Qiankun udah nggak ada. Jadi aku mau memberitahumu, Zhu Qiankun yang haus darah itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena aku sudah menemukan penerus takhta yang bisa dipercaya. Aku tak perlu buka jalan untuk anak cucuku. Tak perlu membunuh menteri berjasa lagi. Tunggu maksudmu. Penerus yang bisa dipercaya itu. Jangan-jangan aku. Menurutmu? Tidak, benar-benar tidak bisa. Kek, jangan bercanda. Aku tuh jadi penerus takhta, jadi kaisar. Kakek tahu tidak latar belakangku. Aku bahkan tak pernah jadi ketua kelas kakek, suruh aku memimpin sebuah negara. Ini sama saja menjerumuskan kerajaan Mingke dalam jurang kehancuran. Ketua kelas apa, kau ngomong apa? Intinya, aku tak sanggup. Aku cuma bisa menghasilkan sedikit uang, pintar, bersilat lidah, dan membual saja. Kakek menyuruhku jadi kaisar. Baca laporan istana saja. Aku tak paham, apalagi memimpin sidang kerajaan para menteri itu. Cacian mereka saja bisa menenggelamkanku. Karena dia tidak mau, aku hanya ingin dia bahagia. Sudahlah, lupakan saja bahas hal ini. Yang terpenting sekarang bukan itu. Melainkan? Apa? Membersihkan namamu. Soal kejadian Vincent, setiap halnya ada yang berulah di baliknya. Aku tak bisa biarkan kau terus jadi kambing hitam. Mari selidiki dulu kebenarannya. Biar orang yang mencelakaimu membayar semuanya. Baik Zhu Qiankun itu kakekku, atau seorang kaisar hatinya selalu peduli padaku. Baiklah kita selidiki kasus ini dulu. Kakek biarkan aku pikir-pikir lagi, atau kakek saja yang berpikir ulang. Oke, ku beri kau waktu untuk berpikir, tapi ku ingatkan kau pihak Vincent takkan memberimu waktu. Paduka kakek. Hari ini cucu ingin membela rakyat yang mati tragis, menuntut keadilan putra dari pasangan ini. Wang Daniu dipekerjakan Julian di Gunung Garam, baru kerja 3 hari malah tewas tragis di Gunung Garam. Mayatnya belum ditemukan. Penyebab kematiannya tidak jelas, sedangkan Julian sebagai majikan bukannya segera beri santunan dan usut kebenarannya, dia malah sembunyi di rumah, kalau cucu tak langgar larangan keluar. Untuk turun tangan menenangkan. Orang tua malang ini mungkin berlutut di sini pun takkan ada kesempatan tuntut keadilan paduka kakek. Julian kini hilangkan nyawa orang. Segala tindakannya jelas menunjukkan dia berkelakuan buruk dan sewenang-wenang pada nyawa. Cucu mohon paduka. Kakek hukum berat, Julian beri keadilan pada korban serta seluruh rakyat. Hamba setuju kejahatan Julian sudah nyata, dia harus dihukum. Yang mulia, jika tak menghukum berat Julian, gimana bisa yakinkan rakyat dan tegakkan hukum? Julian, apa kau punya pembelaan? Vincent, sudah selesai bicaranya. Kenapa? Julian, kau takut ya? Sudah tahu akhirmu, makanya tak berani membantah. Bukan tahu, tapi lagi nunggu. Nunggu apa? Nunggu ajalmu tiba. Nunggu ajalmu? Yang mulia, hamba sudah menyelidiki kebenaran pembunuhan Gunung Garam. Ini kesaksian dari semua pekerja, mohon diperiksa. Bacakan. Pekerja Gunung Garam bersaksi, korban Wang Daniu tidak mati karena pekerjaan melainkan di luar tambang saat bertengkar dengan seseorang didorong sampai jatuh kepalanya terbentur batu tewas di tempat. Yang mendorongnya bukan orang dari kediaman Zhu. Melainkan siapa? Lancang kamu mau asal menuduhku. Melainkan dari cucu mahkota yaitu pengawal kediamannya. Orang ini sudah hamba tangkap dan mengakui kejahatannya. Dia mengaku. Disuruh cucu mahkota. Buat sengaja membunuh dan memfitnah Julian. Apa? Bagus ya maling teriak maling. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kalian memfitnahku. Ternyata cucu mahkota orang yang begitu, kita sudah salah menilainya. Bukan begitu. Semua ini sandiwara Julian, dia cuma lari dari tanggung jawab. Vincent, lihatlah. Bukan kakek jalmu sudah tiba. Kakek kaisar bukan begitu.
Putra kalian meninggal. Aku mengerti duka kalian. Aku juga paham kenapa kalian ada di sini. Mungkin Vincent memberi kalian banyak uang. Mungkin dia mengancam kalian, bilang kalau nggak nurut keluarga kalian yang tersisa nggak bakal hidup tenang. Aku bisa memahami semuanya dan bisa memaafkan kalian. Tapi, ingatlah satu hal, kalau kalian bersikeras bohong dan terus memfitnahku, maka saat kebenarannya terungkap dewa manapun nggak bakal bisa nyelamatin kalian. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya. Orang suruhan pangeran yang menemui kami. Mereka bilang jika kami menuduh Tuan Julian, kami akan diberi 500 tael perak. Mereka bilang kalau kami menolak, mereka akan menghabisi seluruh keluarga kami. Kami juga terpaksa melakukannya. Ampuni kami, Tuan Julian. Ampuni kami yang mulia, kami gelap mata. Kami bersalah pada Tuan Julian. Tapi kami benar-benar tak punya pilihan. Kami punya anak kecil untuk dihidupi. Tidak. Kakek dengarkan penjelasan cucumu ini. Apalagi yang mau kau jelaskan? Fitnah mengabaikan nyawa manusia, bersekongkol menipu Kaisar Vincent, beraninya kau. Jiang Huan, kumpulkan semua bukti kejahatan Vincent, susun menjadi satu laporan. Beserta kejadian hari ini adili secara bersamaan, berikan hukuman berlipat ganda. Vincent, kau tak perlu kaget. Dulu ada yang memihakmu. Itu semata karena pangeran lain tak sehebat dirimu, tapi sekarang berbeda. Pangeran Leonard masih hidup. Dia juga memiliki jasa di medan perang. Sepenuh hati membela rakyat, membuat garam, menangani bencana, membuka lahan. Semuanya dilakukan demi rakyat. Orang seperti inilah putra mahkota yang ingin kami ikuti. Ternyata Julian adalah Pangeran Leonard pantas saja. Ternyata begitu. Sejak awal aku tak bisa menandingi kakak. Aku mengaku kalah sepenuhnya. Cucumu ini mengaku salah. Karena kau sudah mengaku salah, bersediakah kau dihukum? Cucuku mengaku salah. Maka kau kuhukum untuk banyak belajar. Belajarlah menyayangi rakyat dari kakakmu kelak, jadilah kaisar yang baik. Kakek Kaisar, kelak ikutilah kakakmu ini. Masih banyak yang harus kau pelajari. Baik. Terima kasih, Kak. Julian, kemarilah. Tuan Besar. Bukan. Yang mulia Anda memanggilku. Panggil kakek saja, aku sudah terbiasa dengarnya. Baiklah, kakek. Ada perintah apa? Dasar anak nakal, untuk urusan hari ini kau sangat berjasa, katakanlah kau mau hadiah apa? Kakek-kakek bicara apa sih? Mana berani aku minta hadiah? Tapi karena kakek sudah bertanya, maka aku dengan terpaksa akan menerimanya, apa mungkin emas dan perak. Misalnya puluhan ribu tael emas. Atau tambahan beberapa toko. Kalau tidak bisa, bebas pajak 3 tahun juga boleh. Dasar tak berambisi, cucu tertua kaisar yang terhormat malah memikirkan uang secuil ini. Cucu kaisar kan juga butuh makan. Aku takkan memberimu emas, tidak juga toko. Kerja gratisan dong. Aku hadiahkan seseorang untukmu. Seseorang siapa? Nora. Nora 36D-ku, Wagyu premiumku, penyelamat hidupku, untung besar nih. Ini lebih berharga dari puluhan ribu emas cucumu. Cucumu berterima kasih atas hadiah kakek. Kali ini pasti tak ada lagi yang mengganggu momen kita. Satu. 2. Ansam dua apa? Aku mabuk sampai pandanganku ganda. Tuan muda. Nora. Tunggu. Ini sih bukan pandangan ganda. Jangan-jangan kakek beri-beli 1 gratis 1. Kenapa tudungku dibuka paling akhir? Kau punya masalah dengan Kushu. Xu Miaojin. Kenapa kau ada di sini? Ini pernikahan Tita dari Yang Mulia. Kenapa? Kau tak senang? Senang apanya? Kenapa macan betina ini juga ada kakek memberiku hadiah atau hukuman sih? Lari. Mau lari kemana? Malam ini adalah malam pertama kita. Pengantin pria tak boleh kabur. Lepaskan aku. Aku tak mau kena KDRT. Tolong!